Ibu mertua memfitnahku, katanya aku telah mencuri kalung berliannya. Padahal kalung itu sudah ia berikan kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Dia tak tahu aku adalah pemilik 10 toko berlian termewah. Jangankan kalung berlian itu, harga dirimu saja bisa kubeli, wahai mertua kejam. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Udara pagi di Jakarta terasa hangat, membawa serta aroma kopi dari kafe bawah gedung dan hiruk-pikuk klakson kendaraan yang mulai memadat. Di lantai paling atas gedung perkantoran mewah yang menjulang di pusat kota, Riana duduk di balik meja kerjanya yang elegan, memandangi pantulan kota dari jendela kaca setinggi langit-langit. Di sana, di antara deretan gedung pencakar langit yang lain, terselip sebuah bangunan megah dengan logo berlian yang berkilau di puncaknya, Riana Games. Ini adalah kantor pusat dari kerajaan berlian yang ia bangun dari nol, sebuah rahasia yang ia simpan rapat dari sebagian besar orang, termasuk keluarga suaminya. Pagi ini, seperti biasa, Riana memulai harinya dengan meninjau laporan penjualan dan tren pasar berlian global. 10 layar monitor di depannya menampilkan data yang rumit namun familiar. Dari Tokyo hingga New York, dari Dubai hingga London, jaringan bisnisnya membentang luas. Ia tahu setiap detail, harga kara terkini, permintaan pasar untuk potongan tertentu, bahkan fluktuasi kecil pada nilai saham perusahaan tambang. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, Riana bukan hanya seorang pebisnis sukses, ia adalah visioner, seorang ratu berlian yang dihormati di kancah internasional. Nama, Riana Games, adalah jaminan kualitas, inovasi, dan kemewahan yang tak tertandingi. Namun, di balik semua kemewahan dan kesuksesan itu, kehidupan pribadi Riana, terutama yang berkaitan dengan keluarga suaminya, Rangga, adalah sebuah paradoks. Di sana, ia bukanlah ratu berlian, melainkan hanya Riana, menantu yang beruntung mendapatkan putra seorang direktur. Orang tua Rangga, terutama Ibu Erna, tak pernah tahu menahu tentang kekayaannya. Mereka menganggap Riana hanya seorang lulusan universitas biasa dengan pekerjaan biasa-biasa saja di sebuah kantor kecil, yang sebenarnya adalah kantor pusat Riana Games, tapi ia selalu merendahkan diri saat berbicara tentang itu. "Riana, kamu sudah siap?" Suara Rangga, suaminya, terdengar dari interkom. Nada suaranya selalu penuh kehati-hatian, seolah takut menyinggung. Rangga adalah pria yang baik, jujur, dan berintegritas tinggi di pekerjaannya. Ia mencintai Riana dengan caranya sendiri, tetapi entah mengapa, ia tak pernah sepenuhnya memahami atau berusaha menyelami lebih dalam tentang latar belakang Riana. Atau mungkin, ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. "Sudah, Mas. Aku akan segera ke bawah," jawab Riana lembut, mematikan layar monitor satu persatu. Ia selalu memastikan semua pekerjaan penting selesai sebelum jam makan siang, agar bisa menemani Rangga, atau setidaknya menunjukkan dirinya sebagai istri normal yang tidak terlalu ambisius di mata keluarga Rangga. Riana selalu berusaha menjaga citra ini. Ia tak pernah memakai perhiasan yang terlalu mencolok saat bertemu keluarga Rangga, memilih pakaian sederhana namun elegan, dan bahkan sengaja mengendarai mobil yang tidak terlalu mewah, walaupun di garasinya terparkir puluhan mobil mewah koleksi terbarunya. Ini bukan karena ia malu, melainkan karena ia ingin menjaga kedamaian. Ia tahu Ibu Erna sangat menjunjung tinggi status sosial dan harta. Jika Ibu Erna tahu seberapa kaya Riana sebenarnya, ia yakin konflik akan muncul, entah itu karena kecemburuan, ketamakan, atau upaya untuk menguasai hartanya. Riana terlalu lelah untuk drama semacam itu. Ia sudah mendapatkan semua yang ia inginkan dari kerja kerasnya. Kedamaian adalah satu-satunya kemewahan yang sulit ia dapatkan. Ia bangkit dari kursi, melangkah menuju lift pribadi yang membawanya langsung ke lobi parkir bawah tanah. Di sana, Rangga sudah menunggunya dengan senyum tipis. Mereka akan pergi makan siang di sebuah restoran sederhana, pilihan Rangga, yang jauh dari kemewahan restoran-restoran favorit Riana. Riana hanya tersenyum tipis, menutupi lelah yang kadang menjalar di hatinya. Betapa ironisnya, di satu sisi ia adalah ratu yang mengatur pasar berlian dunia, di sisi lain ia adalah menantu yang selalu merasa harus menyembunyikan mahkotanya. Ia tak tahu,
bahwa kedamaian yang ia impikan sebentar lagi akan porak-poranda oleh sebuah tuduhan keji yang akan memaksanya untuk akhirnya menampakkan mahkota berlian tersembunyinya. Keluarga Santoso, keluarga Rangga, adalah representasi sempurna dari kemapanan sosial di Jakarta, sebuah keluarga yang hidup dalam lingkaran elit namun dengan aturan dan pandangan yang sangat konservatif. Kepala keluarga, Bapak Santoso, adalah seorang pensiunan direktur bank ternama. Perawakannya tenang, bawaannya berwibawa, dan ucapannya selalu penuh kebijaksanaan yang seringkali berujung pada nasihat klise. Namun, di balik aura kebapakannya itu, ia cenderung pasif dalam urusan rumah tangga, menyerahkan kendali penuh kepada istrinya, Ibu Erna. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan hobinya di lapangan golf atau membaca koran di gazebo belakang rumah, membiarkan Ibu Erna menjadi dalang di balik setiap keputusan dan drama keluarga. Sementara itu, Ibu Erna adalah magnet sosialita. Ia selalu tampil sempurna, rambut tertata rapi, riasan tipis namun flawless, dan senyum menawan yang jarang sekali mencapai matanya. Ia aktif dalam berbagai kegiatan amal, arisan sosialita kelas atas, dan organisasi wanita, selalu memastikan namanya tercantum dalam daftar tamu kehormatan. Bagi publik, ia adalah wanita dermawan dan berkelas. Namun, di balik fasad itu, Ibu Erna adalah wanita yang haus akan pengakuan dan validasi. Ia selalu membandingkan diri dengan orang lain, menilai segala sesuatu dari sudut pandang materi dan status sosial. Pandangannya tentang peran wanita sangat kuno. Wanita ideal adalah yang berasal dari keluarga kaya raya, atau setidaknya memiliki karir gemilang di perusahaan mapan yang bisa dibanggakan. Maka dari itu, bagi Ibu Erna, Riana adalah anomali, menantu yang biasa-biasa saja, yang tak jelas asal-usul kekayaannya. Rangga, sebagai putra tunggal kebanggaan mereka, adalah pewaris segala harapan dan ambisi keluarga. Ia seorang pria yang berdedikasi tinggi pada pekerjaannya, memiliki karir yang stabil sebagai direktur di sebuah perusahaan multinasional, dan selalu berusaha keras untuk menjadi anak yang sempurna di mata orang tuanya. Ia jujur, loyal, dan pekerja keras. Ia sangat mencintai Riana. Itu jelas terlihat dari cara ia memandang Riana, senyumnya, dan perhatian kecil yang ia berikan. Namun, didikan yang sangat konservatif dan dominasi kuat dari Ibu Erna telah membentuknya menjadi pribadi yang cenderung pasif dan enggan menghadapi konflik, terutama yang melibatkan ibunya. Rangga sering memilih jalan tengah, atau bahkan menghindar, daripada harus berkonfrontasi langsung dengan amarah atau tuntutan Ibu Erna. Riana sering merasakan hal itu. Bagaimana Rangga tanpa kesulitan membela dirinya di depan sang ibu. Namun ia selalu mencoba memahami, berpikir bahwa mungkin Rangga hanya ingin menjaga kedamaian, sama sepertinya. Ia yakin, Rangga hanya tidak ingin ibunya marah atau kecewa. Kedatangan Riana sebagai menantu di keluarga Santoso memang tidak disambut dengan tangan terbuka oleh Ibu Erna. Sejak awal, Ibu Erna selalu menaruh curiga pada Riana. Dalam benaknya, tidak mungkin putranya yang nyaris sempurna itu memilih wanita biasa yang hanya berprofesi sebagai desainer perhiasan kecil-kecilan dan memiliki toko kecil di Jakarta Selatan. Ibu Erna bahkan pernah diam-diam mencoba mencari tahu latar belakang keluarga Riana, namun informasi yang ia dapatkan selalu minim dan tidak memuaskan rasa penasarannya. Padahal, cerita yang Riana berikan, meskipun tidak sepenuhnya bohong, adalah versi yang sangat disederhanakan dari realitasnya. Ia melakukan ini untuk meredam kecurigaan dan kecemburuan Ibu Erna, juga untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu tentang asal-usul kekayaan dan jaringan bisnisnya yang meluas di kancah global. Setiap kali keluarga berkumpul, entah itu makan malam mingguan atau acara keluarga lainnya, Ibu Erna selalu menemukan cara yang halus namun menyakitkan untuk melontarkan komentar-komentar pedas atau sindiran yang menyasar Riana. Riana, kenapa bajumu selalu sederhana begitu? Apa desainer perhiasanmu itu tidak memberimu bonus besar? Atau, kamu tidak ikut arisan sosialita, Riana? Teman-teman ibu semua punya bisnis besar, jadi mereka selalu punya waktu. Riana selalu membalasnya dengan senyum tipis yang tak pernah pudar dan jawaban diplomatis yang disiapkan matang. Ia membangun sebuah tameng tak terlihat di sekeliling hatinya, sebuah benteng kesabaran yang tebal, berharap suatu hari nanti Ibu Erna akan menerima dirinya apa adanya, bukan karena status sosial atau kekayaan. Namun, di balik semua kesabaran Riana, ada batasnya. Ada harga diri yang ia jaga. Harga diri yang tak ternilai, yang telah ia bangun bersama kerajaan berliannya. Ia bisa saja membalas setiap sindiran dengan menunjukkan kekayaannya,
membeli apapun yang Ibu Erna inginkan dengan jumlah yang berlipat ganda, atau bahkan menggunakan koneksinya untuk mengambil alih perusahaan tempat Rangga bekerja jika ia mau. Namun, ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia percaya pada karma, pada waktu yang akan menunjukkan kebenaran. Ia percaya bahwa kebaikan dan kesabaran pada akhirnya akan membuahkan hasil, bahwa suatu hari nanti, keikhlasannya akan meluluhkan hati mertuanya. Ia tak tahu bahwa keyakinannya ini akan segera diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Sebuah benda berkilau, sebuah kalung berlian yang ia kenakan hari itu, akan menjadi pemicu yang meledakkan semua bom waktu yang selama ini tersembunyi, memaksa Riana untuk melepaskan penyamarannya dan akhirnya menampakkan siapa dirinya sebenarnya, dengan segala kemegahan dan kekuatannya. Hari pernikahan Riana dan Rangga adalah sebuah perhelatan akbar, puncak dari persiapan berbulan-bulan yang melelahkan namun juga penuh harap. Aula megah di salah satu hotel bintang 5 terkemuka di jantung kota Jakarta, yang biasanya disewa oleh para konglomerat, kini dihiasi dengan ribuan bunga mawar putih dan orchid anggrek bulan yang harum semerbak, diterangi dengan gemerlap lampu kristal yang memantulkan cahaya ke segala penjuru. Riana tampil anggun dalam balutan gaun pengantin rancangan desainer ternama, sebuah gaun berpotongan alain klasik dengan detail brokat halus dan tanpa terlalu banyak ornamen, memilih gaya yang sederhana namun timeless. Ia ingin fokus pada esensi sakral pernikahan, bukan pada kemewahan yang sebenarnya bisa ia hadirkan berlipat ganda, demi menjaga penyamarannya di hadapan keluarga Rangga. Namun, di tengah kemeriahan dan sorak-sorai kebahagiaan para tamu undangan, ada satu momen yang terasa sedikit ganjil bagi Riana. Itu terjadi saat upacara penyerahan hadiah dari keluarga inti. Bapak Santoso, dengan senyum ramah dan aura kebapakan yang tenang, maju lebih dulu. Ia menyerahkan sebuah kotak bludru kecil berisi set perhiasan emas putih sederhana, namun berkesan klasik. Selamat, Nak Riana, Nak Rangga. Semoga keluarga kalian diberkahi selalu. Ucapnya tulus. Riana membalas dengan senyum dan ucapan terima kasih. Kemudian, tibalah giliran Ibu Erna. Dengan gerakan dramatis yang sengaja menarik perhatian semua mata, seperti seorang aktris di atas panggung, Ibu Erna maju ke depan. Senyumnya terpancar cerah, namun bagi Riana, itu adalah senyum yang terlalu lebar, terlalu dipaksakan, meski cukup meyakinkan di depan kamera para fotografer dan tamu yang berdesakan. Dari tas tangan Hermes Kelly berwarna merah marun miliknya, Ibu Erna mengeluarkan sebuah kotak bludru hitam yang lebih besar dan tampak sangat mewah. "Riana, sayang," katanya dengan suara yang agak dibuat-buat lembut, yang entah mengapa terdengar janggal di telinga Riana. "Ini adalah hadiah yang sangat istimewa dari Ibu. Sebuah simbol cinta dan ikatan keluarga kita yang baru. Ibu harap kalung ini akan selalu mengingatkanmu pada hari bahagia ini dan betapa kau adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga Santoso." Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya terbaring sebuah kalung berlian yang menakjubkan. Berlian-berlian berbentuk pearkat berjejer rapi mengelilingi sebuah liontin besar berbentuk hati, dihiasi dengan berlian-berlian kecil pave yang memancarkan kilau sempurna di bawah cahaya lampu kristal. Bagi mata awam, ini hanyalah kalung berlian mewah. Namun, bagi Riana, kalung itu adalah cetak biru dari jiwanya. Itu adalah salah satu desain eksklusifnya dari koleksi terbaru, Heart of Eternity, yang baru saja diluncurkan di butik utama, Riana Games, seminggu sebelum acara pernikahan. Yang lebih mengejutkan, di bagian belakang liontin, terukir inisial RS untuk Riana Santoso, serta tulisan kecil yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang, namun sangat jelas bagi Riana, Riana Games. Itu adalah tanda otentikasi, sebuah tanda tangan dari setiap permata yang keluar dari perusahaannya. Riana terkejut, matanya membelalak tak percaya. Ia ingat betul bagaimana Ibu Erna beberapa minggu sebelumnya datang ke butik utamanya, menyamar dengan kacamata hitam besar dan topi lebar, mencoba terlihat anonim. Ibu Erna bahkan terlihat sangat tertarik pada kalung itu, menanyakan setiap detailnya, dan bahkan menawar harga mati-matian sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Riana sendiri, yang saat itu sedang berada di butik, sengaja memberikan diskon besar-besaran karena ia tahu betul siapa pembeli di balik topi dan kacamata itu, dan ia juga tahu, kalung itu akan menjadi hadiah untuk dirinya sendiri. Rasanya aneh sekaligus lucu. "Cantik sekali, Ibu," kata Riana, berusaha keras menahan gejolak emosinya dan menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang dan bersyukur. Ia memeluk Ibu Erna, sebuah pelukan yang terasa kaku, penuh keraguan, dan sedikit kebingungan. "Terima kasih banyak. Ini sangat berharga bagi saya."
Ibu Erna tersenyum puas. Senyum kemenangan seorang ratu yang baru saja melakukan tindakan amal terbesar di dunia. Tentu saja berharga, Riana. Ibu harus mencari kalung yang pantas untuk menantu ibu. Jangan sampai kau terlihat kurang bersinar di hari penting ini. Nada bicaranya mengandung sedikit kebanggaan atas kemurahan hatinya yang berlebihan. Yang Riana tahu adalah bagian dari pamer di depan para tamu dan kamera yang terus merekam. Ia bahkan melirik Rangga seolah berkata, "Lihatlah, ibumu ini sangat perhatian dan royal." Malam itu, Riana mengenakan kalung itu sepanjang pesta, membiarkannya berkilau di lehernya sebagai pengingat akan hari pernikahannya. Ia merasakan ada sedikit ironi yang menusuk dalam situasi ini. Ibu mertuanya telah membeli kalung dari tokonya sendiri, bahkan menawar mati-matian, mungkin tanpa menyadari siapa pemilik asli di balik merek besar itu. Bagi Riana, kalung itu bukan hanya sekadar hadiah pernikahan, tapi juga sebuah simbol dari dua kehidupannya yang terpisah. Satu sisi, ia adalah menantu yang sederhana di mata keluarga Rangga, yang beruntung mendapatkan suami berstatus. Di sisi lain, ia adalah ratu berlian yang tak terkalahkan, seorang pebisnis ulung yang menguasai pasar global. Ia berharap kalung itu akan menjadi jembatan takdir, membawa keberuntungan dan keharmonisan bagi rumah tangganya yang baru. Namun, ia tak tahu. Ia sama sekali tak pernah menyangka bahwa kalung yang berkilau indah itu, di tangan sang mertua kejam, akan berubah menjadi senjata utama untuk melontarkan fitnah keji yang menghancurkan kedamaian yang selama ini ia jaga mati-matian. Ia tak pernah membayangkan, kilau berlian yang melingkar anggun di lehernya akan menjadi awal dari badai yang akan mengguncang pondasi pernikahannya, memaksa semua topeng untuk terbuka, dan mengungkapkan siapa Riana Santoso yang sebenarnya. Pagi itu, seperti pagi-pagi biasa lainnya di rumah mewah keluarga Santoso, dimulai dengan rutinitas yang damai. Sinar matahari pagi menyusup lembut melalui tirai tipis di jendela-jendela besar, menerangi ruang keluarga yang selalu rapi dan dipenuhi furnitur klasik mahal. Dari dapur, tercium aroma masakan Ibu Erna, yang, terlepas dari sifat kerasnya, tetap pandai meracik hidangan sarapan, bercampur dengan wangi kopi Arabica yang baru diseduh, memenuhi seluruh penjuru rumah. Riana, seperti biasa, sudah terbangun lebih awal. Setelah menyelesaikan ritual meditasi singkatnya di taman belakang, dan menikmati sarapan ringan dengan Rangga di meja makan, ia bersiap untuk berangkat ke kantor pusat Riana Games. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem yang jatuh lembut di tubuhnya, dipadukan dengan rok pensil berwarna senada. Dan seperti setiap hari sejak pernikahan, ia melingkarkan kalung berlian hadiah pernikahan itu di lehernya. Kalung itu sudah menjadi bagian dari dirinya, bukan hanya sebagai perhiasan, melainkan simbol kebersamaan dengan Rangga dan juga sebuah pengingat akan jati dirinya yang sebenarnya, yang tersembunyi di balik penampilannya yang sederhana. "Sudah siap, sayang?" Rangga bertanya lembut sambil menyesap kopinya. Ekspresinya tenang, siap menghadapi hari kerja di kantornya sebagai direktur. "Sebentar, Mas, aku ambil tas di kamar," jawab Riana, suaranya halus dan tenang. Ia kemudian bergegas menuju kamar tidur utama mereka yang luas, mengambil tas tangan dan dompetnya di meja rias. Tiba-tiba, sebuah suara melengking nan memekakan telinga, penuh dengan kemarahan dan histeria, memecah keheningan pagi yang damai itu. "Dasar pencuri! Kembalikan kalung berlianku! Kembalikan sekarang juga!" Suara itu sangat nyaring, begitu tajam, hingga membuat Riana terlonjak kaget di ambang pintu kamar. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera kembali ke ruang keluarga, bingung dengan teriakan histeris itu. Di sana, di tengah ruangan yang biasanya tenang, Ibu Erna berdiri dengan pose menuduh. Wajahnya merah pada menahan amarah, urat-urat di lehernya menonjol. Jari telunjuknya yang kurus dan lentik menunjuk lurus ke arah Riana, tepat ke kalung berlian yang melingkar di leher Riana, dengan tatapan penuh tuduhan, dendam, dan kemarahan yang menyala-nyala. Matanya menyiratkan kebencian yang mendalam, seolah Riana adalah penjahat paling keji. "Ibu, ada apa ini? Apa maksud ibu dengan bicara seperti itu?" Riana berusaha bertanya dengan tenang, meski dadanya sudah bergemuruh hebat, menahan gelombang emosi yang mulai membuncah. Ibu Erna tidak menjawab. Ia malah tertawa sinis, tawa yang menusuk hingga ke ulu hati Riana, seolah meremehkan keberadaannya. "Hadiah? Jangan mengada-ada. Riana, aku tak pernah memberikan kalung semahal itu padamu. Mana mungkin aku memberikannya padamu?
Kau pasti mencurinya saat aku lengah. Aku ingat betul menyimpannya di brankas pribadiku tadi malam. Bagaimana bisa ada di lehermu sepagi ini? Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajah Riana. Lebih perih dari cambukan fisik. Tuduhan pencurian? Terlebih lagi, untuk kalung yang jelas-jelas adalah hadiah pernikahannya. Kalung rancangannya sendiri, yang dibeli mertuanya dari tokonya dengan diskon khusus. Emosi Riana bergejolak hebat. Api amarah yang selama ini ia padamkan dengan kesabaran, kini mulai menyala tak terkendali di hatinya. Ini bukan hanya tentang kalung belaka. Ini tentang harga diri yang diinjak-injak, tentang kepercayaan yang dikhianati, tentang semua upaya tulus yang ia lakukan untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan rumah tangga. Tak lama kemudian, Bapak Santoso, yang baru keluar dari kamarnya setelah mendengar keributan, dan beberapa asisten rumah tangga yang sedang membersihkan ruangan, ikut terperanjat mendengar suara jeritan Ibu Erna yang histeris. Mereka segera berkumpul di ruang keluarga. Mata mereka beralih dari Ibu Erna yang masih histeris menunjuk-nunjuk ke Riana yang terdiam mematung. Rangga, yang sebelumnya tampak santai menikmati kopi, kini berdiri kaku di samping meja makan. Wajahnya menunjukkan kombinasi kebingungan, ketidaknyamanan, dan sedikit rasa malu yang jelas. Ia melirik Riana, lalu ke ibunya, seolah terjebak di tengah-tengah badai yang tak terduga. Ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada pembelaan untuk istrinya, bahkan hanya sekadar ekspresi ragu atau usaha menenangkan ibunya. Sikap Rangga yang membisu, yang hanya berdiri seperti patung, justru semakin menyulut amarah Riana yang kian memuncak. Ia merasa ditinggalkan, dibiarkan sendirian menghadapi tuduhan keji itu. Ibu tidak ingat? Ini kalung yang ibu berikan pada hari pernikahan kami, Bu, ujar Riana lagi, mencoba menjelaskan, suaranya sedikit bergetar, namun masih menyimpan ketegasan, menahan gejolak di dalam dirinya. Ia memegang liontin kalung itu, seolah ingin meyakinkan Ibu Erna dengan sentuhan fisik. Omong kosong. Dasar pencuri tak tahu malu. Kau pikir aku bodoh, Riana? Mana mungkin aku memberikan berlian semahal itu pada menantu sepertimu yang tidak punya apa-apa? Mungkin kau tahu password brankas dan mencurinya tadi malam saat semua orang tidur. Ibu Erna terus menuduh. Suaranya semakin tinggi, mengabaikan tatapan mata orang-orang di sekelilingnya yang mulai berbisik-bisik. Ada kegilaan dalam tatapannya, seolah ia benar-benar percaya pada kebohongan yang ia ciptakan sendiri, atau mungkin ia sengaja memutarbalikkan fakta demi menjatuhkan Riana. Ia tampak menikmati setiap detik drama ini, seolah Riana adalah musuh bebuyutannya yang harus dihancurkan. Riana menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa kesabaran yang ia miliki. Ini bukan lagi soal kesalahpahaman biasa yang bisa diselesaikan dengan obrolan. Ini adalah fitnah murni. Fitnah yang disengaja, dilontarkan secara terbuka di hadapan suaminya, di hadapan Bapak Santoso, di hadapan para pelayan, di dalam rumahnya sendiri. Semua kesabaran, semua upaya Riana untuk menjaga rahasia jati dirinya dan menciptakan kedamaian dalam keluarga ini, seolah runtuh dalam sekejap mata. Pada saat itu, Riana tahu, titik pemicu telah terjadi. Ia sudah tidak bisa lagi menahan diri, tidak bisa lagi berpura-pura. Topeng menantu yang sederhana itu harus dibuka, dan dunia akan melihat siapa Riana Santoso yang sebenarnya, dengan segala kemegahan dan kekuatannya yang selama ini tersembunyi. Badai telah datang, dan Riana siap menghadapinya. Ruangan terasa membeku, seolah waktu berhenti di tengah tuduhan keji itu. Udara di sekeliling Riana terasa sangat tebal oleh ketegangan yang mencekam, seolah bisa diiris dengan pisau tajam. Mata Ibu Erna masih menyorot tajam, penuh tuduhan yang membakar, namun kini mulai tercampur dengan sedikit kebingungan saat Riana dengan tenang menyebutkan keberadaan ukiran di kalung itu. Ada sedikit keraguan yang melintas cepat di sorot matanya, namun segera terganti lagi oleh kemarahan. Bapak Santoso, yang tadinya hanya menjadi penonton pasif, kini menatap Riana dengan tatapan yang lebih intens. Seolah mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik drama yang tiba-tiba ini. Para asisten rumah tangga yang berkumpul di dekat pintu dapur menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mata para majikan, namun jelas sekali telinga mereka menajam, tidak ingin melewatkan setiap detail drama pagi yang tak terduga itu. Namun, di antara semua reaksi itu, yang paling menusuk dan menyakitkan bagi Riana adalah kebisuan Rangga. Suaminya. Pria yang ia cintai dan ia pilih untuk menghabiskan sisa hidupnya. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Rangga masih berdiri terpaku di tempatnya, di dekat meja makan,
Bibirnya terkatup rapat, wajahnya pucat pasi, seperti seseorang yang baru saja melihat hantu. Ia melirik Riana, lalu kembali ke ibunya, tatapannya kosong, seolah terjebak di antara dua kekuatan yang bertabrakan dahsyat. Tidak ada satupun kata pembelaan yang keluar dari mulutnya untuk Riana. Tidak ada tangan yang terulur untuk menenangkan Riana, atau bahkan sekadar menyentuh lengannya sebagai dukungan. Tidak ada sorot mata yang meyakinkan bahwa ia percaya pada istrinya. Hanya ada kebingungan yang nyata, ketidakberdayaan yang memilukan, dan penyesalan yang terpancar samar di matanya. Ia seperti sebuah patung yang tak berdaya. Riana menatap Rangga, mencoba mencari secercah dukungan, sepercik kepercayaan. Ia sangat membutuhkan Rangga untuk mengatakan sesuatu, apapun. Bahwa ia percaya padanya, bahwa ia tahu kalung itu adalah hadiah, bahwa ibunya mungkin sedang salah paham atau berhalusinasi. Namun, Rangga hanya mengalihkan pandangannya, menatap ke lantai, seolah tak sanggup menghadapi tatapan Riana yang penuh harap, yang kini mulai berawan oleh kekecewaan. Kebisuan Rangga adalah tamparan kedua yang menghantam Riana, lebih perih dan menyakitkan daripada tuduhan Ibu Erna. Itu adalah pengkhianatan yang tak terucap, sebuah bukti pahit bahwa di mata suaminya sendiri, ia masih harus membuktikan diri, bahkan di tengah fitnah keji yang menyerangnya habis-habisan. Mas, kamu tidak ingat? Ini kalung yang ibu berikan pada kita saat pernikahan. Tanya Riana lagi. Suaranya pelan namun penuh getaran, mencoba menggugah ingatan Rangga, memancingnya untuk berbicara, untuk mengambil sisi yang benar. Rangga sedikit tersentak. Ia mengangkat kepalanya perlahan, membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun menutupnya kembali. Ia menghela napas berat, menggelengkan kepalanya pelan, seperti orang yang kebingungan. Ibu, Riana, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak mengerti. Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Sebuah pertanyaan yang menunjukkan kebingungan total, bukan pembelaan atau keberpihakan. Itu adalah respons seorang anak yang takut pada ibunya, bukan seorang suami yang melindungi istrinya. Melihat Rangga yang tidak berdaya dan terkesan meragukan istrinya sendiri, Ibu Erna semakin di atas angin. Senyum sinisnya kembali mengembang, penuh kepuasan. Lihat, kan? Bahkan suamimu sendiri tidak tahu menahu tentang hadiah palsumu itu. Pasti kau berbohong. Riana, kau pikir aku tidak tahu akal-akalanmu? Kau pasti mencurinya. Dan sekarang kau ingin memutarbalikkan fakta. Aku akan memanggil polisi sekarang juga. Kita selesaikan masalah ini secara hukum. Ancamnya, dengan gerakan dramatis mengeluarkan ponsel mewah dari saku gaun tidur sutranya, seolah ia benar-benar akan menelepon polisi saat itu juga. Kata-kata, polisi, menggema tajam di ruangan itu, menciptakan ketegangan yang lebih mencekam. Riana merasakan panas menjalar dari ujung kaki hingga kepala, membakar setiap sarafnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Kesabaran adalah permata paling berharga yang ia miliki, yang selama ini ia genggam erat. Tapi permata itu kini pecah berkeping-keping di lantai, tak bisa lagi diselamatkan. Api amarah yang selama ini ia kendalikan, ia padamkan dengan segala upaya, kini membakar habis setiap sisa keraguan dan pertimbangan. Ini bukan lagi soal menjaga kedamaian keluarga yang semu. Ini adalah soal memulihkan harga diri yang diinjak-injak, soal menunjukkan kebenaran yang ditutup-tutupi dengan kebohongan, dan soal membalas fitnah keji yang tak berdasar ini. Ia menarik napas dalam-dalam, dadanya terasa sesak namun hatinya kini dipenuhi tekad baja yang dingin. Ia menatap Ibu Erna dengan sorot mata yang tajam, sorot mata yang belum pernah dilihat Ibu Erna sebelumnya. Sorot mata seorang ratu yang baru saja diserang di kerajaannya, yang kini siap berperang habis-habisan untuk memulihkan kehormatannya. Wajah Riana yang tadinya lembut dan menahan diri, kini berubah total, memancarkan aura kekuatan yang mengintimidasi. Panggil saja, Ibu. Suara Riana terdengar tenang namun mengandung kekuatan yang mengerikan. Jauh berbeda dari nada lembut dan santun yang selama ini ia gunakan di hadapan keluarga Santoso. Setiap kata terdengar jelas dan tegas. Silakan panggil polisi. Kita akan buktikan siapa yang mencuri, dan siapa yang selama ini buta akan kenyataan. Dan Ibu, saya pastikan, saat kebenaran terungkap, Ibu akan menyesali setiap kata yang baru saja Ibu ucapkan. Rangga terlonjak kaget mendengar nada suara Riana yang berubah drastis, penuh ketegasan dan ancaman terselubung. Bapak Santoso mengangkat alisnya tinggi-tinggi,
Terkejut dengan keberanian dan perubahan drastis pada menantunya yang selama ini ia anggap polos. Sementara itu, Ibu Erna yang tadinya berapi-api, kini terdiam. Ponsel yang ia pegang terangkat di udara, namun ia tak jadi mendial nomor. Ia merasakan perubahan aura yang drastis dari Riana, sesuatu yang gelap namun sangat kuat dan mengancam. Sorot mata Riana yang tajam seolah menembus kedalaman jiwa Ibu Erna, membuatnya sedikit gentar. Pada detik itu, ia mulai menyadari bahwa Riana bukanlah menantu sederhana dan polos yang selama ini ia remehkan. Ia adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berbahaya, dan tak terduga. Sebuah ratu yang tersembunyi kini telah terbangun dari tidurnya. Setelah ledakan emosi yang menggelegar, suara jeritan Ibu Erna yang memekakan telinga, dan gertakan tak terduga dari Riana, suasana di ruang keluarga terasa jauh lebih dingin dari biasanya, diselimuti oleh keheningan yang tebal dan mencekam. Ibu Erna, meski terlihat sedikit gemetar karena perubahan drastis dalam diri Riana, tetap berusaha mempertahankan raut wajah kerasnya yang penuh harga diri. Dengan cepat, ia segera berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Tatapannya lekat pada layar, menghindari tatapan Riana yang masih tajam dan menusuk. Ia seolah ingin mengakhiri perdebatan ini, namun dengan cara yang terlihat ia masih memegang kendali. Bapak Santoso, yang tadinya hanya menjadi penonton pasif dan saksi bisu, akhirnya mencoba menengahi dengan suara tenang yang sedikit bergetar, seolah ingin meredakan ketegangan yang menyesakan. Sudah, jangan ribut pagi-pagi begini. Tidak enak didengar tetangga. Nanti bisa dibicarakan baik-baik. Riana, Rangga, bukankah kalian harus ke kantor? Kalian bisa terlambat. Kata-katanya lebih seperti upaya untuk mengusir badai, daripada benar-benar menyelesaikan masalah. Rangga mengangguk cepat, seolah kata-kata ayahnya adalah penyelamat baginya dari situasi yang canggung dan memalukan ini. Ia menatap Riana dengan tatapan memohon, mencoba menyampaikan pesan agar Riana menuruti dan mengakhiri konfrontasi ini untuk sementara. Ia tidak ingin lebih banyak drama di pagi hari. Namun Riana menatapnya tajam, menolak ajakan damai yang terasa hambar itu. Ada jurang yang tiba-tiba menganga di antara mereka, jurang yang tercipta dari kebisuan Rangga dan kekecewaan Riana. Tidak, Pak, jawab Riana tegas, suaranya kini kembali tenang, namun dengan ketenangan yang dingin dan penuh perhitungan. Aura yang memancar dari dirinya berubah total, dari menantu yang penurut menjadi seorang yang penuh otoritas. Ada hal yang jauh lebih penting daripada kantor hari ini. Saya ingin masalah ini tuntas sekarang juga. Ibu Erna sudah menuduh saya mencuri, dan itu adalah tuduhan yang sangat serius, yang bisa merusak nama baik saya. Ia melirik Ibu Erna, yang kini mengangkat kepala, menatap Riana dengan tatapan bermusuhan dan sedikit rasa terintimidasi. Tentu saja serius. Karena memang kau mencuri. Kau pikir aku bodoh? Aku tak mungkin salah lihat, sahut Ibu Erna sengit, berusaha mengembalikan dominasinya, meskipun suaranya tidak setinggi sebelumnya. Ada sedikit kegugupan yang terselip dalam nadanya. Baik, kata Riana. Suaranya begitu tenang hingga terdengar mengancam, seperti desisan ular berbisa. Jika ibu bersikeras. Tapi kita akan lakukan ini dengan benar, dan secara terang-terangan. Ia kemudian membalikkan badan dengan anggun, mengambil tas tangan mewahnya yang tergeletak di sofa, dan dengan gerakan yang disengaja, ia mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam elegan dari dompet kulitnya. Ini, Ibu. Ini nomor telepon manajer butik utama Riana Games di pusat kota. Namanya Pak Hermawan. Beliau adalah orang yang melayani ibu secara pribadi saat membeli kalung ini. Beliau akan memverifikasi pembelian kalung ini, lengkap dengan tanggal dan jamnya. Dan jika ibu masih tidak percaya, saya bisa meminta rekaman CCTV dari butik yang menunjukkan ibu sendiri yang memilih dan membeli kalung ini, bahkan menawar dengan keras. Kartu nama itu diulurkan di hadapan Ibu Erna. Ibu Erna menatap kartu itu dengan tatapan aneh, lalu beralih ke Riana, lalu kembali ke kartu lagi. Ia tahu betul butik Riana Games. Itu adalah salah satu butik berlian paling eksklusif dan bergengsi di Jakarta, tempat orang-orang kaya raya berbelanja. Ia sendiri terpaksa menyamar saat ke sana karena gengsinya yang tinggi. Ia tidak ingin ketahuan membeli barang diskon atau berdebat soal harga di butik kelas atas. Ia tak pernah menyangka Riana akan punya akses ke dalamnya, apalagi kartu nama manajer butiknya. Apalagi, apa tadi? Riana Games? Nama yang sama dengan nama Riana? Mungkinkah?
Pikiran itu melintas cepat di benaknya. Sebuah pemikiran absurd yang segera ditepisnya. Tidak mungkin menantu, miskin, yang selalu ia remehkan ini adalah pemilik butik semewah dan sebesar itu. Itu tidak masuk akal sama sekali. Kau ini bicara omong kosong apa? Riana? Ibu Erna tergagap, menyembunyikan kegugupannya dengan pura-pura marah yang lebih besar. Riana Games itu butik besar, butik para sultan. Apa urusannya denganmu? Hah? Jangan berhayal. Riana tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum misterius yang membuat Ibu Erna merasa sangat tidak nyaman, bahkan merinding. Senyum itu seolah menyiratkan sebuah rahasia besar yang siap meledak. Urusanku? Nanti ibu akan tahu. Sangat tahu. Sekarang, silakan telepon, Bu. Atau, biar saya saja yang menelepon. Saya akan menelepon langsung dari sini, dengan speaker menyala, agar semua orang mendengar. Riana mengeluarkan ponsel pintarnya, siap mendial nomor manajernya. Melihat Riana yang begitu berani, percaya diri, dan penuh keyakinan, seolah memiliki kartu as yang tak terbantahkan, Rangga akhirnya menemukan suaranya. Ada nada panik dalam suaranya. Riana, tunggu, katanya, mencoba menahan tangan Riana yang sudah siap mendial. Jangan terburu-buru seperti ini. Kita bicarakan dulu baik-baik. Pasti ada kesalahpahaman. Ibu, Riana, tolong jangan lakukan ini. Riana menatap Rangga, mata mereka bertemu. Ada kekecewaan yang mendalam, pahit, dan menusuk di mata Riana. Kesalahpahaman, Mas? Setelah tuduhan pencurian ini? Setelah ibu menuduhku mencuri di hadapan semua orang? Aku pikir kamu percaya padaku, Mas. Aku pikir kamu akan membelaku. Rangga terdiam, menunduk, tak mampu membalas tatapan Riana. Ia memang tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin percaya pada istrinya. Namun di sisi lain, ia tak bisa membayangkan ibunya akan berbohong tentang hal seserius ini. Apalagi soal hadiah pernikahan yang telah diberikan di depan banyak orang. Kecuali jika memang ada rahasia besar yang selama ini Riana sembunyikan darinya dan dari seluruh keluarga Santoso. Dan kemungkinan itu, entah kenapa, membuat Rangga gelisah, takut, dan jantungnya berdebar tak karuan. Sudah, cukup. Aku akan selesaikan ini dengan caraku sendiri. Jangan ikut campur. Ibu Erna akhirnya merebut kartu nama itu dengan gerakan kasar dari tangan Riana. Tatapan matanya masih penuh permusuhan. Namun kini terlihat ada sedikit kepanikan yang tersembunyi. Ia berbalik dan melangkah cepat menuju kamarnya. Membanting pintu dengan keras hingga suara gemuruhnya menggetarkan seluruh rumah. Tindakannya itu jelas menunjukkan bahwa ia ingin menghindari pembuktian langsung yang Riana tawarkan. Suasana kembali hening. Namun kini heningnya terasa lebih berat dan penuh misteri. Bau kopi yang tadinya harum kini terasa hambar, bahkan menyesakan. Pertanyaan-pertanyaan besar menggantung di udara, tak terucapkan, namun memenuhi setiap sudut ruangan, di benak Bapak Santoso, Rangga, dan bahkan para asisten rumah tangga yang diam-diam menyaksikan. Siapa Riana sebenarnya? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Riana hanya berdiri di sana, di tengah ruang keluarga, punggungnya tegak, dagunya terangkat, seolah siap menghadapi badai yang akan datang. Peran menantu yang sabar, sederhana, dan polos, kini telah usai. Tirai akan segera tersingkap, dan kebenaran yang berkilauan akan terungkap. Permainan sudah dimulai. Keheningan setelah kepergian dramatis Ibu Erna yang membanting pintu kamar, terasa lebih berat daripada keributan sebelumnya. Ruang keluarga yang megah itu kini dipenuhi dengan atmosfer canggung dan pertanyaan tak terucap yang menggantung di udara. Bapak Santoso, yang sejak awal bersikap netral dan pasif, kini tampak lebih gelisah. Ia menatap Riana, lalu Rangga, tatapannya menyiratkan permintaan penjelasan, seolah berharap salah satu dari mereka bisa menghilangkan kabut kebingungan yang menyelimuti pagi mereka. Rangga sendiri masih dalam posisi terpaku, kebingungan dan kekecewaan melukis jelas di wajahnya. Ia seperti baru terbangun dari mimpi buruk, menyadari betapa peliknya situasi yang tiba-tiba melanda rumah tangganya, dan betapa ia telah gagal dalam perannya. Riana, apa maksud semua ini? Tanya Bapak Santoso, suaranya pelan dan ragu, mencoba memecah kesunyian yang terasa menyesakan. Ia menatap Riana lurus. Kalung itu memang Ibu Erna yang berikan padamu? Bapak ingat betul.
Tapi kenapa dia bisa menuduhmu mencuri? Ada apa sebenarnya? Ada sedikit keraguan dalam suaranya, seolah ia sendiri tidak yakin mengapa Ibu Erna bisa menuduh hal seperti itu, padahal ia adalah saksi pemberian kalung tersebut. Riana menghela napas, menatap Bapak Santoso yang kini terlihat lebih manusiawi dan tulus dalam kekhawatirannya. Bapak tahu, kan? Tapi Ibu Erna sepertinya lupa, atau memang sengaja lupa. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, Pak. Riana tidak menoleh ke arah Rangga. Ia tidak ingin membahas ini dengannya saat ini. Hatinya terlalu sakit dan kecewa atas kebisuan Rangga. Tiba-tiba, suara dering-nyaring memecah keheningan yang baru saja tercipta. Ponsel Ibu Erna, yang tergeletak di sofa di antara bantal-bantal mewah, berdering. Sebuah nomor tak dikenal terpampang di layarnya. Riana melihatnya sekilas, lalu melirik Rangga. Rangga tampak tidak menyadari, masih tenggelam dalam pikirannya sendiri, menatap kosong ke lantai. Seharusnya Riana tidak peduli dan membiarkannya saja, tapi entah mengapa. Ada dorongan kuat yang tak bisa ia jelaskan untuk melihat siapa yang menelepon. Dengan gerakan cepat dan tanpa berpikir panjang, Riana mengambil ponsel itu. Siapa tahu penting. Mas, Ibu pasti panik meninggalkan ponselnya, kata Riana, berusaha mencari alasan logis yang bisa diterima Rangga dan Bapak Santoso. Rangga hanya mengangguk samar, tatapannya masih kosong. Riana menekan tombol hijau. Sebuah nama kontak terpampang jelas di layar, Pak Hermawan Butik Berlian. Jantung Riana berdegup kencang, sebuah firasat kuat muncul di benaknya. Ia tahu betul siapa Pak Hermawan. Itu adalah manajer butik Riana Games yang ia sebutkan tadi. Berarti, Ibu Erna benar-benar meneleponnya. Tapi mengapa Pak Hermawan yang menelepon balik? Bukan Ibu Erna yang mencoba menjelaskan? Dan kenapa nomornya tidak tersimpan dengan nama butik, melainkan nama individu? Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih rumit dari yang ia bayangkan. Riana mengangkat panggilan itu. Halo. Suaranya terdengar datar, mencoba menyembunyikan keterkejutan dan gejolak emosi yang kembali melandanya. Ia menekan tombol speaker agar Rangga dan Bapak Santoso juga bisa mendengar, sebuah keputusan impulsif namun brilian. Di ujung telepon, suara Pak Hermawan terdengar profesional namun sedikit ragu dan hati-hati. Halo, ini dengan Ibu Erna? Ibu Erna Santoso. Maaf, ini Riana, menantu Ibu Erna. Ada apa ya, Pak? Riana menjawab, sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemilik butik. Ia ingin melihat reaksi mereka saat kebenaran terungkap dari pihak lain. Terdengar jeda sejenak di ujung telepon, seolah Pak Hermawan sedang mencerna informasi. Lalu, suara Pak Hermawan terdengar lebih tegang dan sedikit terkejut. Oh, Ibu Riana. Maaf, tadi Ibu Erna menelepon saya. Beliau bertanya tentang pembelian kalung berlian hati dari koleksi Heart of Eternity beberapa waktu lalu. Beliau terdengar sangat marah dan menuduh kalung itu dicuri. Saya sudah memverifikasi transaksinya, Bu. Benar, Ibu Erna membeli kalung itu dari kami. Apakah ada masalah, Bu? Riana melirik Rangga dan Bapak Santoso. Wajah mereka berdua kini menunjukkan ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Campuran terkejut, kebingungan, dan sedikit rasa malu. Ia memutuskan untuk memanfaatkan momen ini, mengorek informasi yang bisa menjadi senjata. Tidak ada masalah besar, Pak Hermawan. Hanya sedikit kesalahpahaman keluarga. Bisakah Bapak sedikit lebih detail tentang transaksinya? Misalnya, tanggal pembelian, dan diskon khusus yang diberikan. Jika ada, tolong ceritakan apa adanya. Pak? Pak Hermawan, dengan nada yang agak bingung namun patuh, mulai menjelaskan detailnya dengan jelas dan runtut. Tentu, Bu. Transaksi terjadi pada tanggal 10 April, sekitar pukul 14.30. Kalung itu dibeli dengan harga spesial setelah ada tawar-menawar yang cukup alot, Bu. Beliau meminta diskon berkali-kali. Maaf, Bu, tapi Ibu Erna sendiri yang langsung melayani. Diskonnya sangat signifikan, Bu Riana. Diskon 50% dari harga retail normal. Saya bahkan sempat terkejut. Tapi karena Ibu Riana sendiri yang mengizinkan diskon itu saat itu, jadi kami tidak keberatan. Diskon 50%. Rangga tiba-tiba menyahut, terkejut mendengar detail itu. Matanya membelalak, ia tak bisa menahan diri. Ia melirik Riana,
lalu ke ponsel yang dipegang Riana, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bapak Santoso juga tampak terkejut. Alisnya terangkat tinggi, wajahnya menunjukkan tanda tanya besar. Diskon 50% untuk berlian semahal itu adalah hal yang luar biasa, tidak masuk akal. Riana mengangguk pelan, menatap Rangga dengan sorot mata dingin yang penuh makna. Iya, Mas. Diskon 50%. Bukankah itu sangat murah untuk kalung berlian semewah itu, Mas? Sepertinya ibu mertua sangat berhemat. Ia kemudian kembali berbicara ke telepon, suaranya kembali ke nada profesional. Baik, Pak Hermawan. Terima kasih banyak atas informasinya yang sangat jelas ini. Saya akan menyampaikan ini pada Ibu Erna. Tidak perlu khawatir lagi. Baik, Bu Riana. Kalau ada yang bisa saya bantu lagi, silakan kabari. Saya harap masalahnya cepat selesai, kata Pak Hermawan. Nadanya kini lebih tenang, seolah masalah sudah teratasi dari sisinya. Riana memutuskan panggilan. Ia menatap Rangga dan Bapak Santoso bergantian, ponsel Ibu Erna masih ada di tangannya. Layar panggilan yang baru saja berakhir masih menyala, menampilkan nama kontak Pak Hermawan Butik Berlian. Wajah mereka berdua tampak bingung, terpaku, dan sangat terkejut. Ada sebuah kesadaran baru yang mulai menyelinap di benak mereka. Jadi, Ibu Erna benar-benar membeli kalung itu dari butik berlian, dan dia mendapatkan diskon sangat besar. Bapak Santoso bertanya lagi, suaranya penuh selidik, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dengar dan mencari benang merahnya. Riana hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung ironi, kemenangan, dan sedikit kepuasan yang tersembunyi. Ia menatap Rangga dengan tatapan yang dalam. Tentu saja, Pak. Ibu Erna sendiri yang datang ke butik itu, memilih kalung itu, dan membeli kalung itu dengan diskon yang sangat besar. Kalung yang sama, yang sekarang ia tuduh saya curi, Pak. Ia melihat ke arah kalung berlian di lehernya, kilau berlian itu kini seolah menertawakan kebodohan Ibu Erna. Dan Pak Hermawan itu, yang baru saja Bapak dan Mas Rangga dengar, adalah manajer di butik Riana Games. Butik yang Ibu Erna anggap, butik Sultan, itu. Pada detik itu, seperti kepingan puzzle yang jatuh pada tempatnya, ada kilasan pemahaman yang menampar di mata Rangga dan Bapak Santoso. Wajah mereka berubah total. Riana Games dan Riana. Nama yang sama. Manajer butik Riana Games yang begitu patuh pada Riana. Diskon 50% yang hanya bisa diberikan oleh pemiliknya. Apakah ini hanya kebetulan belaka? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Jauh lebih tak terduga dari yang selama ini mereka bayangkan tentang menantu mereka yang sederhana ini? Riana merasakan udara di sekitarnya berubah. Panggilan telepon itu, yang seharusnya membuktikan dirinya tak bersalah, justru membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih besar, sebuah identitas yang selama ini ia sembunyikan. Permainan sudah dimulai, dan Riana tak akan main-main lagi. Tirai telah sedikit tersingkap, dan kebenaran yang berkilauan akan segera terungkap sepenuhnya. Ruang keluarga-keluarga Santoso kini terasa dipenuhi oleh gema dari kata-kata Riana yang penuh penekanan, manajer di butik Riana Games. Gema itu seolah memantul di setiap sudut ruangan yang dihiasi perabot mahal, menciptakan aura ketidakpercayaan yang pekat. Bapak Santoso menatap Riana dengan ekspresi tak percaya yang perlahan namun pasti berubah menjadi keterkejutan murni, seolah baru saja mendengar sebuah pengakuan paling mengejutkan dalam hidupnya. Rahangnya sedikit mengendur, matanya membelalak, mencoba menyatukan kepingan puzzle yang baru saja dilemparkan Riana dengan tenang namun penuh kekuatan. Butik Riana Games adalah nama besar, sebuah kerajaan berlian yang dikenal luas di kalangan atas, bahkan diakui di level internasional. Ia tahu, nama itu bukan sembarangan. Ia sering mendengar desas-desus tentang pemiliknya yang misterius, yang disebut-sebut sebagai Ratu Berlian. Namun, reaksi Rangga jauh lebih intens, lebih menyakitkan untuk disaksikan oleh Riana. Wajahnya yang tadinya pucat pasi kini berubah sepenuhnya, seperti topeng yang retak dan menampakkan emosi di baliknya. Dari kebingungan total, menjadi terkejut, lalu takjub yang tak bisa disembunyikan, dan akhirnya sebuah realisasi yang menyakitkan, sebuah penyesalan yang mendalam. Ia menatap Riana, istrinya, dengan sorot mata yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Mata yang memancarkan campuran rasa malu yang membakar, penyesalan mendalam karena kelalaiannya, dan kekaguman yang tak bisa disembunyikan atas kehebatan Riana. Matanya menyapu penampilan Riana yang sederhana hari itu,
blus krem dan rok pensil. Namun kini pakaian itu terasa memancarkan aura kekuatan dan kemegahan yang tak terbantahkan, seolah Rihanna telah mengenakan jubah kebanggaannya. Rihanna Games. Rangga tergagap. Suaranya nyaris berbisik, seolah takut mengganggu keheningan yang penuh makna dan aura Rihanna yang kini terasa begitu besar. Ia melangkah satu langkah mendekat ke arah Rihanna, matanya memohon sebuah konfirmasi, atau mungkin penyangkalan, karena otaknya masih kesulitan mencerna kenyataan yang baru saja ia dengar. Maksudmu, Rihanna Games yang itu? Yang tokonya ada di Grand Indonesia, di Plaza Senayan, dan ada di Dubai juga? Itu milikmu. Rihanna mengangguk pelan, tatapannya dingin namun tegas, tanpa sedikit pun keraguan atau rasa takut. Ia tak lagi menyembunyikan apapun. Iya, Mas. Rihanna Games yang itu. Perusahaan yang kudirikan dari nol, yang kini punya 10 butik termewah di Indonesia dan jaringan hingga ke pasar internasional. Aku adalah CEO-nya dan desainer utamanya. Ia menunjuk kalung berlian yang masih melingkar anggun di lehernya, yang kini seolah memancarkan cahaya kebenaran. Kalung ini, Mas, bukan hanya hadiah pernikahan dari ibu. Ini adalah salah satu karya pertamaku di koleksi Heart of Eternity, dengan ukiran nama perusahaanku sendiri di baliknya. Ibu sendiri yang datang ke butikku untuk membelinya. Keheningan yang lebih pekat kembali menyelimuti ruangan. Kali ini, keheningan yang disebabkan oleh keterkejutan murni dan syok. Bapak Santoso terhuyung sedikit, seolah baru menerima pukulan telak yang tak terlihat. Ia duduk di sofa terdekat, memijat pelipisnya, mencoba memproses informasi yang baru saja ia dapatkan. Selama ini, ia selalu menganggap Rihanna sebagai menantu yang sederhana, penurut, dan mungkin sedikit naif dalam urusan bisnis. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik kesederhanaan itu, tersembunyi seorang pebisnis ulung yang menguasai industri berlian di tingkat global, seorang wanita yang jauh melampaui imajinasi mereka. Rangga melangkah mendekat ke arah Rihanna, wajahnya pias, seperti orang yang baru saja tersadar dari tidur panjang. Ia kini berada begitu dekat hingga bisa merasakan aura dingin yang memancar dari Rihanna. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku, Rihanna? Kenapa kamu merahasiakannya dari kami semua? Dari ibu dan dari aku? Nada suaranya dipenuhi kekecewaan, namun juga rasa bersalah yang kentara, hampir seperti rintihan. Rihanna menatapnya lurus, matanya tak berkedip. Aku sudah mencoba, Mas, berkali-kali. Tapi kalian, terutama ibumu, selalu menganggapku remeh. Selalu membanding-bandingkan. Setiap kali aku mencoba bicara tentang pekerjaanku, ibu selalu meremehkan, mengatakan, desainer perhiasan kecil-kecilan, atau toko kecil. Aku hanya ingin kedamaian, Mas. Aku ingin kalian menerimaku apa adanya, bukan karena kekayaanku. Aku tidak ingin kalian melihatku sebagai ATM berjalan atau sumber keuntungan yang bisa diperas. Ia menghela napas, sorot matanya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. Tapi rupanya, menjaga rahasia ini justru membuatku difitnah. Membuatku dicurigai mencuri hadiah pernikahanku sendiri. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya, Mas, adalah melihatmu diam, tidak membelaku. Kamu membiarkanku dituduh seorang pencuri di rumahmu sendiri. Kata-kata Rihanna menusuk hati Rangga dengan sangat dalam. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini, betapa ia telah meremehkan istrinya sendiri, dan betapa ia telah gagal dalam perannya sebagai pelindung Rihanna. Ia merasa sangat malu, rasa bersalah menggerogoti setiap sel tubuhnya. Ibunya selalu mengajarkan untuk mencari wanita dari keluarga baik-baik, berpendidikan tinggi, dan mapan. Rihanna memiliki semua itu, bahkan lebih. Namun ia memilih untuk menyembunyikannya demi kedamaian yang semu. Ia telah membiarkan prasangka sang ibu mengaburkan penilaiannya sendiri. Aku minta maaf, Rihanna, ucap Rangga tulus, suaranya parau, matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan Rihanna, namun Rihanna menariknya kembali dengan halus. Aku benar-benar tidak tahu. Aku menyesal seumur hidupku. Rihanna hanya menatapnya, tidak menjawab permintaan maaf itu. Permintaan maaf itu terasa terlambat. Hatinya terlanjur terluka parah. Kebenaran telah terkuak, namun itu datang dengan harga yang sangat mahal, merusak kepercayaan dan kedamaian yang selama ini ia impikan. Ia sudah terlalu lama memakai topeng, dan kini,
Topeng itu telah pecah berkeping-keping. Pintu kamar Ibu Erna masih tertutup rapat, seolah membungkam diri dari kenyataan yang baru saja terungkap. Namun Riana tahu, setiap kata, setiap gema kebenaran, pasti sudah sampai ke telinganya. Drama baru saja dimulai. Sang Ratu Berlian telah menunjukkan taringnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Ia siap untuk pertarungan ini. Pintu kamar Ibu Erna tetap tertutup rapat, seolah sebuah benteng yang tak bisa ditembus. Namun keheningan yang panjang dari balik pintu itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan kemarahannya tadi. Riana tahu, setiap kata yang ia ucapkan, setiap kebenaran yang terkuak dari ponsel sang manajer butik, pasti telah menembus dinding tebal itu dan menghantam kesombongan Ibu Erna hingga remuk redam. Suara Rangga yang berbisik ketakutan dan penuh penyesalan, pengakuan Riana tentang identitasnya sebagai pemilik Kerajaan Permata, dan bahkan nama Riana Games yang kini terdengar begitu mencolok dan mengintimidasi di dalam rumah ini. Semua pasti sudah sampai ke telinga Ibu Erna, terdengar bagaikan guntur yang menggelegar di benaknya. Ia bisa membayangkan dengan jelas wajah Ibu Erna di balik pintu itu. Campuran amarah yang membakar, rasa malu yang menusuk hingga ke tulang, dan mungkin sedikit ketakutan yang mulai merayapi hatinya atas apa yang baru saja terjadi. Bapak Santoso, setelah beberapa saat dalam kebisuan syok yang panjang, akhirnya bisa berbicara. Ia menghela napas berat, seolah baru saja mengeluarkan beban bertonton dari dadanya. Riana, nak, apakah ini benar? Kamu benar-benar pemilik Riana Games. Suaranya yang selama ini selalu terdengar penuh kebijaksanaan dan berwibawa, kini terdengar rapuh, dipenuhi keheranan yang tulus dan sedikit kekagetan. Ia menatap Riana, meneliti setiap detail penampilannya, dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah baru pertama kali melihat menantunya. Semua kesederhanaan yang selama ini Riana tunjukkan, pakaiannya yang tidak mencolok, mobilnya yang biasa-biasa saja, kini terasa seperti sebuah kamuflasi yang brilian, sebuah sandiwara yang berhasil memperdaya mereka. Riana mengangguk pelan, tatapannya kini melembut saat berbicara dengan Bapak Santoso, ada sedikit rasa hormat yang ia berikan pada ketulusan beliau, namun tetap menjaga jarak emosional. Ya, Pak, itu benar. Riana Games adalah perusahaan yang saya dirikan dan saya pimpin. Saya adalah CEO dan desainer utamanya. Bapak Santoso kembali menghela napas panjang. Tatapannya menerawang jauh, seolah sedang memutar kembali kenangan-kenangan masa lalu. Pantas saja Ibu Erna selalu cemburu padamu. Nah, ia tidak pernah mau kalah dari siapapun. Ia selalu ingin menjadi yang paling atas. Tapi, ini di luar dugaanku. Kau jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Ia kemudian menatap Rangga, yang masih menunduk, bahunya terkulai lemas, wajahnya masih pucat pasi. Rangga, bagaimana kamu bisa tidak tahu tentang ini? Istrimu sendiri? Apa yang selama ini kamu lakukan hingga tidak mengenal istrimu sendiri? Ada nada kekecewaan yang jelas, bahkan sedikit amarah, dalam suara Bapak Santoso terhadap putra semata wayangnya. Rangga mengangkat kepalanya perlahan. Matanya merah dan berkaca-kaca, penuh penyesalan yang mendalam. Aku tidak tahu. Ayah, Riana tidak pernah memberitahuku secara detail. Dia hanya bilang punya toko kecil, desain perhiasan. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sendiri. Ayah, aku seharusnya lebih memperhatikan. Alasannya terdengar lemah dan klise bahkan di telinganya sendiri. Ia merasa seperti pecundang yang tak berguna. Istrinya adalah seorang ratu, seorang pebisnis ulung yang diakui dunia, sementara ia hanya seorang direktur perusahaan yang bahkan tidak bisa mengenali potensi besar pasangannya sendiri, apalagi membelanya saat difitnah. Rasa bersalah dan malu menggerogoti setiap sel tubuhnya. Riana hanya memandang mereka berdua, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia merasa lelah luar biasa, namun ada kepuasan yang samar di hatinya. Beban rahasia yang selama ini ia pikul seorang diri, yang ia jaga mati-matian, kini telah terangkat. Meskipun cara terungkapnya begitu dramatis dan menyakitkan, namun ini adalah awal dari kebenaran yang akan membebaskannya dari belenggu penyamaran. Ia tahu, setelah ini, segalanya tidak akan sama lagi. Hubungannya dengan Rangga, dengan Ibu Erna, bahkan dengan Bapak Santoso, semuanya akan berubah. Di balik pintu kamar yang terkunci rapat, Ibu Erna memang sedang dilanda badai emosi yang jauh lebih dahsyat dari apa yang terlihat di luar. Otaknya memutar ulang setiap detail kejadian yang memalukan itu, seperti sebuah film horor yang terus berputar,
tuduhan pencuriannya yang membabi buta, ketenangan Riana yang menakutkan, panggilan telepon dari Pak Hermawan yang membongkar kebohongannya, dan puncaknya, pengakuan Riana tentang kepemilikan Riana Games. Rasa malu yang membakar dan tak terperi memenuhi setiap inci dirinya. Bagaimana bisa ia, Ibu Erna Santoso, wanita sosialita yang selalu menjunjung tinggi status dan harga diri, menuduh menantunya mencuri, padahal menantunya adalah pemilik kerajaan berlian yang selama ini ia kagumi dan bahkan menjadi tempatnya berbelanja? Harga dirinya runtuh berkeping-keping, hancur lebur di hadapan kebenaran. Setiap sindiran, setiap hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Riana, kini terasa seperti bumerang yang menghantamnya sendiri, membalikkan keadaan dengan kejam. Ia teringat betapa ia menawar mati-matian kalung itu di butik Riana Games, merasa bangga bisa mendapatkan berlian murah untuk menantunya yang ia anggap tak sepadan dan tak punya apa-apa. Ia bahkan sempat menyombongkan diskon itu kepada teman-teman arisannya. Kini, ia menyadari bahwa diskon 50% itu mungkin bukan sekadar diskon. Itu adalah sebuah kebaikan hati dari Riana sendiri, sebuah upaya Riana untuk memberinya harga murah tanpa ia tahu siapa pemiliknya. Dan ia, dengan segala kebodohan dan kesombongannya, malah menuduh Riana mencuri kalung yang harganya mungkin tak seberapa bagi Riana, yang notabene adalah pencipta dan pemiliknya. Kini, bukan hanya rasa malu, tapi juga ketakutan yang nyata mulai merayapi benak Ibu Erna. Jika Riana benar-benar sekuat itu, seorang penguasa di industri berlian, apa yang akan ia lakukan? Akankah Riana membalas dendam secara langsung? Akankah ia menceritakan insiden ini kepada teman-teman sosialitanya, menghancurkan reputasi Ibu Erna yang sudah dibangun susah payah selama puluhan tahun? Akankah ia mengambil alih kehidupan Rangga? Pikiran-pikiran negatif itu berputar tanpa henti di kepalanya, membuatnya panik dan tercekik oleh rasa takut yang tak terlukiskan. Ia merasa terpojok, terancam, seolah seekor hewan buas sedang memburunya. Ini bukan lagi permainan yang ia bisa kendalikan. Ini adalah pertarungan yang nyata, dan ia berada di pihak yang kalah. Sementara itu, di luar kamar yang terkunci, Riana merasakan badai yang akan datang. Ia tahu, Ibu Erna tidak akan tinggal diam terlalu lama. Pertarungan ini belum berakhir, justru baru saja dimulai. Tapi Riana tidak gentar. Ia telah menunjukkan sebagian kecil dari kekuatannya, dan ia siap menunjukkan lebih banyak lagi jika diperlukan. Topeng kesabaran dan kesederhanaan telah dilepas, terbakar habis oleh api fitnah. Kini, ia adalah sang ratu berlian, berdiri tegak dan siap menghadapi segala badai yang menerpa, demi memulihkan harga dirinya yang telah diinjak-injak, dan mengukir kebenaran yang tak terbantahkan. Setelah pengakuan mengejutkan Riana tentang kepemilikan Riana Games, rumah keluarga Santoso diselimuti keheningan yang tegang dan dingin selama sisa hari itu. Udara terasa berat oleh kata-kata yang tak terucap. Rangga berusaha mendekati Riana beberapa kali, memohon maaf berulang kali, mencoba menjelaskan kebingungannya dan penyesalannya yang mendalam. Ia terus-menerus mengatakan betapa ia tidak tahu, betapa ia menyesal telah meragukan dan membiarkan Riana sendirian. Namun, Riana menjaga jarak. Hatinya masih terasa sakit dan kecewa, terlalu terluka untuk menerima permintaan maaf yang terasa terlambat dan tidak mampu menghapus rasa sakit karena tidak dibela. Ia tahu Rangga mencintainya, tapi cinta tanpa dukungan di saat kritis terasa hampa dan rapuh. Bapak Santoso, di sisi lain, hanya bisa menghela napas panjang, menatap menantunya dengan pandangan penuh rasa hormat yang baru tumbuh, dan sesekali melirik pintu kamar Ibu Erna yang tak kunjung terbuka, seolah menunggu ledakan berikutnya. Di balik pintu kamar yang terkunci rapat itu, Ibu Erna memang sedang dilanda badai emosi yang hebat, namun otaknya bekerja keras menyusun strategi. Rasa malu yang membakar dan kemarahan yang meluap telah bercampur menjadi satu, melahirkan tekad untuk membalikkan keadaan. Ia tak bisa menerima kenyataan pahit bahwa menantu yang selama ini ia remehkan, ia anggap tidak sepadan, kini adalah penguasa bisnis berlian yang jauh lebih kaya dan berpengaruh darinya, seseorang yang ia kenal sebagai Ratu Berlian di media massa. Harga dirinya, yang selama ini menjadi fondasi hidupnya, telah runtuh seketika. Otaknya bekerja keras, mencari celah, mencari cara untuk menjatuhkan Riana, atau setidaknya, menyelamatkan muka dan reputasinya yang sudah tercoreng di mata keluarga dan masyarakat. Pada malam harinya, suasana makan malam terasa lebih dingin daripada suhu AC. Ibu Erna akhirnya muncul dari kamarnya dengan wajah yang sedikit lebih tenang, namun dengan tatapan mata yang licik dan penuh perhitungan. Ia tidak lagi menuduh Riana mencuri secara langsung, seolah ia telah mengurungkan niat itu.
Sebaliknya, ia memainkan kartu baru, kartu manipulasi dan keraguan. "Riana, sayang," katanya dengan suara yang dibuat-buat sendu, bahkan sedikit melas, sambil menatap Rangga dan Bapak Santoso dengan tatapan penuh keprihatinan yang dipaksakan. "Ibu tahu ibu terlalu emosi tadi pagi. Mungkin ibu memang pikun. Usia tidak bisa bohong. Nak, otak ibu sudah tidak secerdas dulu." Ia menghela napas dramatis, seolah ia adalah korban. "Tapi, ibu masih merasa sangat aneh. Kalung berlian yang ibu berikan padamu itu, ibu dapatkan dari salah satu toko perhiasan langganan lama ibu di daerah Menteng. Ibu ingat persis. Bukan dari Riana Games. Jadi, kenapa bisa ada ukiran Riana Games di sana?" Riana menyeringai tipis dalam hati. Ia tahu ini adalah taktik baru Ibu Erna, menyangkal kenyataan yang sudah terbukti, memutarbalikkan fakta dengan dalih. Pikun, dan salah toko, dan mencoba menanamkan benih-benih keraguan di benak Rangga dan Bapak Santoso yang mungkin masih gamang. Ia ingin membuat mereka berpikir bahwa Riana mungkin telah memanipulasi bukti atau berbohong. "Apa maksud ibu?" tanya Riana. Suaranya tetap tenang dan terkontrol, namun mengandung ketegasan. "Apa ibu ingin bilang butik ibu salah memberikan kalung? Atau ibu ingin mengatakan bahwa kalung saya ini palsu, karena diukir Riana Games?" Riana sengaja membalikkan tuduhan itu, menekan Ibu Erna. Ibu Erna tersentak, sedikit terkejut dengan kecepatan Riana membalas. Ia batuk kecil, mencoba menata kembali kata-katanya. "Bukan begitu, Riana. Maksud ibu, mungkin kau..." "Ya, mungkin kau menukar kalung yang ibu berikan dengan kalungmu sendiri yang mirip. Atau kau menduplikasi kalung itu agar terlihat asli dengan ukiran namamu, lalu mengambil yang asli milik ibu dari brankas ibu. Begitu. Kau punya banyak cara untuk melakukannya, kan?" Rangga dan Bapak Santoso saling pandang, tatapan mereka menunjukkan kebingungan yang lebih dalam. Tuduhan itu terdengar konyol dan tidak masuk akal. Sangat melukai logika, namun keraguan mulai bermain di wajah Rangga. Bagaimana jika Riana memang menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam dan rumit dari yang ia bayangkan? Apakah ia telah menikah dengan seorang yang terlalu licik? "Ibu," Riana menghela napas panjang, tatapannya kini berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan, tanpa sedikit pun emosi yang terlihat. Ia tidak lagi peduli dengan topeng menantu yang penurut. "Saya tidak punya waktu untuk drama semacam ini. Saya adalah seorang pebisnis. Waktu saya sangat berharga. Jika ibu masih berpikir saya mencuri, memalsukan, atau menukar sesuatu, kita selesaikan ini secara hukum dan profesional. Saya siap. Kita bisa menyewa detektif swasta untuk menyelidiki asal-usul kalung ini. Kita bisa meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk menyelidiki kebenaran. Bahkan saya akan meminta laporan dari pabrik pembuat kalung tersebut, yang tentunya memiliki kode produksi, detail setiap berlian, dan sertifikasi keasliannya yang lengkap." Riana mengeluarkan ponselnya lagi, dengan gerakan yang anggun namun mengancam. "Atau, ibu ingin saya mengundang salah satu teman saya yang seorang jurnalis investigasi dari majalah bisnis terkemuka? Pasti akan sangat menarik jika cerita tentang fitnah pencurian kalung berlian ini menjadi sorotan publik. Apalagi jika melibatkan nama Riana Games yang kini sedang menjadi pusat perhatian di pasar, dan keluarga Santoso yang terpandang. Saya yakin media akan sangat antusias untuk meliput." Ancaman Riana, yang diucapkan dengan tenang namun penuh kekuatan yang menusuk, menghantam langsung ke titik terlemah Ibu Erna, reputasi sosialnya yang tak ternilai. Wajah Ibu Erna yang tadinya licik kembali memucat, bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Jurnalis? Sorotan publik? Ini adalah mimpi buruk terbesarnya. Skenario terburuk yang bisa menghancurkan seluruh citra yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Ia bisa menerima kekalahan dalam drama keluarga, tapi kehancuran citra di mata masyarakat adalah hal yang tak bisa ia toleransi dan tak akan pernah ia biarkan terjadi. "Riana, jangan gegabah. Jangan main-main dengan reputasi keluarga." Rangga akhirnya bersuara, kali ini dengan nada yang lebih tegas, bahkan sedikit panik, mencoba menahan Riana yang ia tahu tidak main-main. Ia tidak ingin keluarganya menjadi bahan berita miring. "Gegabah, Mas?" Riana menatap Rangga, tatapannya penuh kekecewaan. "Aku sudah mencoba sabar selama ini. Aku sudah menahan diri. Tapi ibumu terus-menerus menginjak-injak harga diriku, menuduhku pencuri, dan sekarang pemalsu.
Aku tidak bisa lagi diam, Mas. Aku punya nama baik yang harus kujaga. Apalagi namaku tertera di setiap butik berlianku. Ibu Erna, melihat tekad Riana yang mengerikan, tekad yang tak tergoyahkan, akhirnya mundur selangkah. Ia tahu ia kalah dalam pertarungan ini. Riana memiliki semua kartu di tangannya, dan siap menggunakannya. Ia menghela napas panjang, kekalahan terpancar jelas di matanya. Baiklah, cukup. Jangan bertindak lebih jauh lagi. Ibu akan diam. Ibu akan berhenti menuduhmu. Ia berbalik, kembali ke kamarnya, kali ini tidak membanting pintu. Ia tahu bahwa jika ia melakukannya, Riana bisa saja mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Riana hanya memandang punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar, tahu bahwa pertempuran kecil ini mungkin telah dimenangkan, namun perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ia tahu, Ibu Erna tidak akan pernah benar-benar menyerah. Tapi kini, Riana tidak lagi takut. Ia telah menunjukkan siapa dirinya, dan ia siap menghadapi apapun yang datang. Sang Ratu Berlian telah bangkit sepenuhnya, siap mempertahankan mahkotanya dan kehormatannya. Keesokan harinya, suasana di rumah Santoso masih terasa sangat dingin dan penuh ketegangan yang menyesakan. Ibu Erna mengurung diri di kamarnya, bak pertapa di guanya. Sesekali keluar hanya untuk makan dengan wajah masam dan tak berbicara sepatah kata pun, menghindari tatapan siapapun. Rangga terus-menerus mencoba mendekati Riana, mengirim pesan teks berisi permintaan maaf yang berulang kali, mencoba menjelaskan kebingungannya dan penyesalannya yang mendalam. Ia bahkan mencoba menyentuh lengan Riana saat mereka berpapasan. Namun, Riana menjaga jarak, hatinya masih terasa beku oleh kekecewaan dan rasa dikhianati. Ia tahu ia harus menyelesaikan masalah ini, bukan hanya untuk harga dirinya, tetapi juga untuk masa depan rumah tangganya dengan Rangga yang kini terasa rapuh. Saat makan siang, Riana memutuskan untuk makan di luar, di sebuah kafe fine dining yang tenang, tak jauh dari kantor pusat Riana Games. Ia butuh waktu untuk berpikir jernih, menata ulang strategi, dan menenangkan gejolak emosi di dadanya. Ia memesan hidangan favoritnya, salmon and croute, berharap kelezatan makanan bisa sedikit menenangkan pikirannya yang kalut. Di tengah kesibukan menikmati makanannya, ponselnya berdering nyaring. Nama, Pak Arman, penasihat hukum utama Riana Games, muncul di layar. Riana mengerutkan kening. Ini bukan telepon biasa. Mengapa penasihat hukum perusahaan meneleponnya di jam makan siang? Dan dengan nada yang begitu formal di kontak? Ia mengangkat panggilan itu, firasat buruk mulai merayapi dirinya. Halo, Pak Arman. Selamat siang. Ada apa? Tanya Riana, mencoba menjaga suaranya tetap tenang dan profesional, meskipun nalurinya sudah berteriak ada masalah serius. Suara Pak Arman di ujung telepon terdengar sangat serius, bahkan sedikit tegang dan terengah-engah. Selamat siang, Bu Riana. Maaf mengganggu waktu makan siang Anda. Ini sangat mendesak. Saya baru saja menerima sebuah surat resmi yang dikirimkan oleh firma hukum terkemuka, Pratama Ngrekan, yang mewakili Ibu Erna Santoso. Jantung Riana berdesir kencang, darahnya seolah berhenti mengalir. Ibu Erna? Firma hukum? Riana mengepalkan tangan di bawah meja, kukunya menancap di telapak tangan. Ia tahu Ibu Erna tidak akan menyerah begitu saja. Tapi ini, menggunakan firma hukum besar untuk melawan dirinya? Surat apa, Pak? Tanya Riana, mencoba menelan ludah yang terasa pahit, berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan terkontrol, meskipun otaknya sudah bekerja keras memproses informasi. Surat somasi, Bu, jawab Pak Arman, nadanya kini terdengar penuh kekhawatiran. Isinya sungguh di luar dugaan, dan sangat serius. Ibu Erna menuduh Anda telah melakukan pencemaran nama baik dan penipuan terkait penjualan berlian palsu kepadanya. Ia menuntut ganti rugi miliaran rupiah atas kerugian material dan imaterial yang dideritanya. Serta ancaman akan membawa kasus ini ke ranah pidana jika tuntutan tidak dipenuhi dalam 24 jam. Ini adalah serangan total, Bu. Riana tercengang. Pencemaran nama baik? Penipuan terkait berlian palsu? Ia tahu Ibu Erna akan melancarkan serangan balasan, tapi ini adalah serangan yang jauh lebih licik, lebih kejam, dan sangat berbahaya. Ini bukan hanya tentang kalung berlian lagi. Ini adalah serangan langsung terhadap reputasinya sebagai pebisnis permata, sesuatu yang Riana bangun dengan susah payah, darah, keringat, dan air mata selama bertahun-tahun.
Ini adalah upaya untuk menghancurkan seluruh kerajaan yang ia bangun. Ini konyol, Pak Arman, ujar Riana. Suaranya kini dingin, sedingin es, namun dengan nada yang penuh ancaman terselubung. Bagaimana mungkin dia menuduh saya menjual berlian palsu? Setiap berlian di Riana Games bersertifikat internasional GIA, IGI, dan HRD, serta dijamin keasliannya seumur hidup. Kita bahkan memberikan garansi buyback. Tentu saja, Bu Riana. Kami tahu itu. Tapi ini adalah taktik kotor, sebuah upaya untuk membalikkan keadaan. Mereka ingin menjadikan Anda sebagai pihak yang bersalah, yang melakukan kejahatan. Mereka bahkan melampirkan beberapa bukti foto kalung dengan ukiran Riana Games, dan menyatakan bahwa ukiran itu adalah penanda barang palsu atau hasil manipulasi. Jelas sekali tujuannya adalah menghancurkan reputasi Anda pribadi dan integritas bisnis Anda di mata publik dan klien. Jelas Pak Arman, terdengar frustrasi. Kilasan memori pahit melintas di benak Riana, bagai flashback yang menyakitkan. Ia teringat kembali masa-masa awal yang penuh perjuangan saat membangun Riana Games. Saat itu, ia hanyalah seorang gadis muda dengan modal pas-pasan, impian besar di dunia perhiasan, dan semangat baja. Banyak yang meremehkannya, banyak yang mencoba menjatuhkannya dengan tuduhan-tuduhan tak berdasar tentang produk palsu. Karena ia berani mendobrak pasar yang didominasi oleh nama-nama lama yang sudah mapan. Ia pernah sangat terpuruk, nyaris menyerah, bahkan hampir bangkrut. Air mata dan caci maki adalah makanan sehari-hari. Namun, ia berhasil bangkit, membersihkan namanya, membangun kembali kepercayaannya, dan membangun kerajaannya hingga sebesar sekarang, menjadi pemain kunci di industri global. Tuduhan Ibu Erna ini seolah membuka kembali luka lama itu, mengungkit trauma yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Siapa di balik firma hukum itu? Pak Arman? Aku ingin tahu siapa yang berani menantang Riana Games. Tanya Riana, nada suaranya berubah menjadi lebih tajam, lebih mengancam, memancarkan aura seorang ratu yang murka. Firma hukum Pratama Rekan, Bu. Mereka cukup agresif dan memiliki koneksi yang kuat. Mereka dikenal sebagai legal counsel langganan beberapa keluarga konglomerat. Kelihatannya Ibu Erna sangat serius kali ini, dan dia didukung oleh orang-orang yang tidak main-main. Jawab Pak Arman, mengisyaratkan bahwa lawan mereka tidak bisa diremehkan. Riana menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, mencoba menenangkan diri. Matanya berkilat marah, namun kini dipenuhi tekad yang membara. Ini bukan lagi sekadar konflik rumah tangga atau drama keluarga. Ini adalah perang bisnis, perang reputasi, yang dilancarkan oleh ibu mertuanya sendiri, yang didukung oleh kekuatan hukum yang besar. Perasaan dikhianati dan diinjak-injak kembali muncul ke permukaan, lebih kuat dari sebelumnya. Baik, Pak Arman, ujar Riana dengan tenang, namun setiap kata mengandung tekad baja yang tak tergoyahkan. Saya tidak akan mundur. Sama sekali tidak akan. Ini adalah serangan terhadap integritas saya dan integritas perusahaan yang saya bangun dengan susah payah. Siapkan tim terbaik kita. Kumpulkan semua bukti yang ada, mulai dari rekaman CCTV saat Ibu Erna membeli kalung itu, detail invoice dan receipt transaksi, sertifikat keaslian setiap berlian dari GIA, laporan penjualan yang sudah diaudit, hingga semua detail tentang riwayat perusahaan kami yang bersih dari tuduhan palsu. Saya ingin mereka tahu siapa lawan mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa Riana Games tidak akan pernah menjual barang palsu. Dan saya tidak akan pernah mencemarkan nama baik orang lain. Siap, Bu Riana. Saya akan segera memprosesnya dan membentuk tim khusus untuk menangani ini. Kita akan melawan habis-habisan. Jawab Pak Arman, terdengar sedikit lega namun juga tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Riana menutup telepon. Ia menatap kalung berlian di lehernya, yang kini terasa bukan hanya sebagai perhiasan, melainkan simbol pertempuran yang harus ia menangkan. Senyum sinis terukir di bibirnya. Namun kali ini bukan senyum ironi, melainkan senyum tekad yang dingin. Ibu mertuanya ingin bermain kotor? Ingin menghancurkan reputasinya? Ia lupa bahwa Riana bukan hanya seorang pebisnis sukses, ia adalah penyintas sejati. Ia pernah menghadapi badai yang lebih besar dari ini. Badai yang nyaris menenggelamkannya, dan ia selalu keluar sebagai pemenang. Ini adalah garis yang tidak boleh dilewati, sebuah kehormatan yang tidak boleh disentuh. Ibu Erna telah membangunkan singa betina yang selama ini tertidur pulas dalam kesabaran. Dan kini, singa itu telah terbangun, siap untuk melahap mangsanya.
Pagi yang seharusnya cerah di Jakarta terasa kelabu bagi Riana, bukan karena cuaca, melainkan karena beratnya pertarungan yang akan ia hadapi. Ruangan kantor firma hukum, Pratama Ngrekan, terasa dingin dan formal, dipenuhi aura otoritas dan ketegangan. Meja panjang dari kayu mahoni gelap mendominasi ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit yang mewah. Di satu sisi, duduklah Ibu Erna, ditemani oleh dua pengacara berwajah dingin dan serius yang memegang berkas tebal. Ibu Erna tampak mengenakan setelan desainer, berusaha keras terlihat tenang dan berkuasa. Namun ada sorot kegugupan yang samar di matanya saat ia melirik Riana. Di sisi lain meja, Riana hadir ditemani oleh Pak Arman, penasihat hukum utamanya, dan seorang asisten yang membawa laptop berisi semua data dan bukti. Riana mengenakan setelan blazer abu-abu gelap yang elegan dan profesional. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa ekspresi, namun memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Ia datang bukan sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai CEO sebuah kerajaan bisnis. Rangga ikut hadir, duduk di samping Bapak Santoso di ujung meja, ekspresinya gelisah dan bingung. Ia tahu ini adalah masalah besar, dan ia merasa terjepit di antara ibu dan istrinya. Pengacara Pratama Ngrekan, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai tipis dan rambut disisir rapi, membuka pertemuan. Baik, Bapak, Ibu. Terima kasih sudah hadir. Sesuai surat somasi yang kami layangkan, klien kami, Ibu Erna Santoso, merasa dirugikan secara material dan imaterial atas dugaan pencemaran nama baik dan penipuan yang dilakukan oleh saudari Riana. Ia berbicara dengan nada tenang namun tegas, mengulangi setiap tuduhan dengan jelas. Ibu Erna mengangguk setuju, menambahkan, "Ya, saya tidak hanya kehilangan kepercayaan pada perhiasan yang saya beli, tetapi juga nama baik saya tercemar di antara kenalan saya." Ia sengaja menambahkan detail pencemaran nama baik di lingkungannya, mencoba menciptakan kesan bahwa Riana telah merugikannya secara luas. Riana hanya mendengarkan dengan tenang, matanya menatap lurus ke depan. Setelah pengacara itu selesai berbicara, ia memberi isyarat kepada Pak Arman. "Terima kasih atas penjelasan Anda, Pak Pengacara," kata Pak Arman dengan suara lugas. "Kami menghargai upaya Ibu Erna untuk mencari keadilan. Namun, klien kami, Ibu Riana, menolak semua tuduhan tersebut dengan tegas. Kami memiliki bukti kuat yang akan membuktikan bahwa kalung berlian yang dipermasalahkan adalah sah milik Ibu Riana, dibeli langsung oleh Ibu Erna dari butik Riana Games sebagai hadiah pernikahan." Ia kemudian mengaktifkan proyektor, dan gambar-gambar mulai muncul di layar. Pertama, rekaman CCTV dari butik Riana Games. Dalam rekaman itu, tampak jelas Ibu Erna dengan kacamata hitam dan topi lebar, memasuki butik, berinteraksi dengan Pak Hermawan, memilih kalung berlian berbentuk hati, menawar harga, dan akhirnya melakukan pembayaran. Tanggal dan waktu rekaman sangat jelas. 10 April, sore hari, beberapa minggu sebelum pernikahan. "Ini adalah rekaman CCTV dari butik Riana Games," jelas Pak Arman. Terlihat jelas Ibu Erna Santoso sendiri yang memilih dan membeli kalung tersebut. "Kami memiliki rekaman suara dari transaksi tersebut, yang bisa kami putar jika diperlukan, yang menunjukkan negosiasi harga dan persetujuan pembelian." Wajah Ibu Erna memucat pasi. Ia terkejut melihat bukti tak terbantahkan itu. Ia melirik pengacaranya, yang kini tampak sedikit terkejut dan saling berpandangan. Rangga dan Bapak Santoso menatap layar dengan takjub. Ini adalah bukti yang jauh lebih kuat dari sekadar kesaksian. "Kedua," lanjut Pak Arman, tanpa memberi kesempatan Ibu Erna untuk berbicara, "kami melampirkan bukti invoice dan kwitansi resmi dari transaksi tersebut, lengkap dengan detail kalung, tanggal pembelian, dan jumlah diskon 50% yang diberikan. Juga, sertifikat keaslian Gia untuk setiap berlian yang terpasang di kalung tersebut, menjamin bahwa berlian ini 100% asli dan berkualitas tinggi." Gambar invoice dan sertifikat muncul di layar, dengan jelas menampilkan semua detail yang Pak Arman sebutkan. "Dan terakhir," kata Pak Arman, sambil menunjuk Riana, "perlu kami tegaskan, bahwa Riana Games bukan hanya sekadar butik. Riana Games adalah perusahaan multinasional yang dipimpin oleh Ibu Riana sendiri, dengan 10 butik termewah di Indonesia dan jaringan hingga ke pasar internasional." Tuduhan penipuan berlian palsu yang dilayangkan kepada Ibu Riana tidak hanya mencemarkan nama baiknya pribadi, tetapi juga menyerang integritas dan reputasi sebuah perusahaan berlian terkemuka di dunia. Ini adalah tuduhan serius yang bisa berakibat fatal bagi pihak penuduh.
Pengacara Ibu Erna kini tampak tegang. Mereka tidak menyangka akan menghadapi perlawanan sekuat ini, apalagi mengetahui bahwa Riana adalah pemilik Riana Games. Ibu Erna menunduk, tak sanggup lagi menatap mata Riana. Rasa malu dan kemarahan kini bercampur dengan kepanikan yang luar biasa. Ia terjebak dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Riana akhirnya bersuara. Suaranya pelan namun menusuk, ditujukan langsung pada Ibu Erna. Saya sudah mencoba bicara baik-baik, Ibu. Saya sudah mencoba sabar. Tapi Ibu memilih jalan ini. Ibu ingin menghancurkan saya. Apa yang akan Ibu katakan sekarang? Bahwa rekaman CCTV ini palsu? Bahwa sertifikat GIA ini rekayasa? Atau bahwa Ibu sendiri yang pikun dan tidak sadar saat membeli kalung ini dari butik menantu Ibu sendiri? Kata-kata Riana adalah pukulan telak. Ibu Erna mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca, seluruh tubuhnya bergetar. Ia tak bisa berkata-kata. Puncak konflik telah tiba, dan Ibu Erna sepenuhnya terpojok. Ruangan kantor firma hukum, Pratama Ngerekan, terasa semakin dingin, seolah AC di sana telah diatur ke suhu terendah. Suasana yang tadinya formal kini berbalik menjadi panggung drama kehancuran bagi Ibu Erna. Kata-kata Riana, yang diucapkan dengan tenang namun penuh kekuatan, menusuk langsung ke ulu hati Ibu Erna, memecah belenggu kesombongan yang selama ini ia genggam erat. Wajahnya yang tadinya berusaha keras untuk terlihat tenang kini berubah menjadi pias, dan ia menunduk dalam-dalam, tak sanggup lagi mengangkat kepala. Getaran di tubuhnya semakin kentara. Pengacara Pratama Ngerekan, yang tadinya terlihat sangat percaya diri, kini tampak jelas panik. Mereka saling berbisik, sesekali melirik Ibu Erna yang sudah tak berdaya. Bukti yang disajikan Riana terlalu kuat, terlalu mutlak. Rekaman CCTV, info resmi, sertifikat GIA, dan pengakuan Riana Games sebagai perusahaan multinasional yang dipimpin oleh Riana sendiri. Semua itu adalah tamparan keras di wajah mereka. Mereka sadar, ini bukan lagi kasus pencurian sederhana, melainkan potensi gugatan balik yang bisa menghancurkan reputasi firma mereka jika mereka tetap memaksakan diri. Ibu Erna, salah satu pengacara berbisik, mencoba menenangkan Ibu Erna. Mungkin ada baiknya kita pertimbangkan tawaran penyelesaian di luar pengadilan. Ibu Erna tidak menjawab. Ia hanya menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Reputasinya, citranya sebagai wanita sosialita yang sempurna, semuanya hancur di depan mata. Ia telah menghabiskan puluhan tahun membangun citra itu, dan dalam satu pagi yang memalukan, semuanya musnah di tangan menantu yang ia remehkan. Namun, di tengah kehancuran Ibu Erna, ada sebuah titik balik yang tak terduga. Rangga, yang sedari tadi hanya duduk membisu, menyaksikan seluruh drama itu terbentang di hadapannya. Setiap kata Riana, setiap bukti yang terpampang di layar proyektor, bagaikan guntur yang menyadarkannya dari tidur panjang. Ia melihat betapa gagah dan kuatnya Riana, betapa cerdas dan berdedikasinya istrinya. Ia juga melihat betapa kejam dan piciknya ibunya sendiri. Rasa malu dan penyesalan yang ia rasakan pagi itu kini berlipat ganda. Ia bukan hanya menyesali kebisuan dan ketidakpercayanya pada Riana, tetapi juga betapa ia telah membiarkan ibunya meremehkan, menghina, dan kini bahkan mencoba menghancurkan istrinya sendiri. Ia merasa sangat bersalah. Riana adalah wanita luar biasa, seorang ratu dalam dunianya sendiri, dan ia, suaminya, telah berdiri di sampingnya seperti pecundang yang tak berguna, membiarkan istrinya diserang. Tiba-tiba, Rangga berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan ke arah Riana. Wajahnya menunjukkan tekad yang baru. Riana menatapnya, bingung dengan perubahan ekspresinya. "Riana," kata Rangga, suaranya mantap dan jelas, tidak ada lagi keraguan atau kegelisahan. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu, maaf saja tidak cukup. Aku seharusnya membelamu. Aku seharusnya percaya padamu. Aku terlalu pengecut." Ia menoleh ke arah ibunya yang masih menunduk. "Dan ibu, apa yang ibu lakukan ini keterlaluan. Ibu sudah sangat keterlaluan. Riana adalah istriku, dan dia tidak pantas diperlakukan seperti ini." Kata-kata Rangga bagaikan kejutan listrik bagi semua orang di ruangan itu, terutama Ibu Erna. Ibu Erna mengangkat kepalanya, menatap putranya dengan tatapan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya Rangga membangkang padanya secara terang-terangan, membela istrinya di depan semua orang.
Rangga, apa yang kau katakan? Ibu Erna berteriak, masih mencoba mempertahankan otoritasnya yang hancur. Cukup, Bu. Rangga membalas, suaranya penuh amarah dan kekecewaan. Selama ini aku diam karena aku menghormati ibu. Karena aku ingin kedamaian. Tapi ibu sudah melewati batas. Ibu menghancurkan segalanya. Ia kembali menatap Riana, matanya penuh penyesalan. Riana, aku bersumpah, mulai hari ini, aku akan ada di sisimu. Aku akan membelamu. Aku akan mengembalikan kehormatanmu. Beri aku satu kesempatan lagi. Riana menatap Rangga. Ada kehangatan yang merambat di hatinya mendengar pembelaan Rangga. Ia melihat ketulusan di mata Rangga, sebuah perubahan yang sudah lama ia nantikan. Namun, luka itu masih ada, dan ia tahu, jalan untuk menyembuhkannya akan panjang. Pak Arman, melihat situasi yang memanas, akhirnya berbicara dengan pengacara Ibu Erna. Baik, Pak Pengacara. Melihat bukti yang ada, saya rasa gugatan Anda tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Klien kami tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga korban pencemaran nama baik. Kami siap menuntut balik jika Ibu Erna tidak menarik gugatan ini dan membuat permintaan maaf resmi secara tertulis. Pengacara Ibu Erna saling berpandangan. Mereka tahu mereka kalah total. Kami akan berbicara dengan klien kami, kata salah satu dari mereka. Suaranya terdengar pasrah. Pertemuan pun berakhir. Riana berjalan keluar dari kantor pengacara itu dengan perasaan campur aduk. Ia telah memenangkan pertempuran penting, membuktikan kebenarannya. Namun, perang ini telah membuka luka baru, baik pada dirinya maupun pada hubungannya dengan Rangga, dan khususnya dengan Ibu Erna. Kebenaran telah terkuak, namun konsekuensinya akan terus bergema dalam kehidupan mereka. Sinar matahari sore menembus jendela mobil Riana, namun tidak mampu menghangatkan hatinya yang masih terasa dingin. Perjalanan pulang dari kantor pengacara terasa panjang, diselimuti keheningan yang canggung antara Riana dan Rangga. Meskipun Rangga telah menyatakan pembelaan dan penyesalan yang begitu kuat di hadapan pengacara, Riana masih belum bisa sepenuhnya menerima. Luka akibat kebisuan Rangga selama ini, dan terutama saat tuduhan pencurian itu dilontarkan, terlalu dalam. Rangga sesekali melirik Riana, mencoba mencari celah untuk bicara, namun Riana hanya menatap lurus ke jalan. Ia sibuk dengan pikirannya sendiri. Kemenangan ini terasa pahit. Ia memang telah membuktikan kebenarannya, mengalahkan Ibu Erna di medan yang dipilih sang mertua, tetapi dengan harga yang mahal, keretakan yang semakin dalam hubungan keluarganya. Riana, Rangga akhirnya memecah keheningan, suaranya pelan dan ragu. Aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku sangat mengecewakanmu. Aku tidak tahu bagaimana harus menebusnya. Riana menghela napas panjang. Kamu tidak perlu menebus apapun, Mas. Aku hanya ingin kamu percaya padaku. Aku ingin kamu ada di sisiku. Bukan hanya saat aku sedang di atas, tapi juga saat aku diserang. Itu saja. Suaranya terdengar lelah, namun ada ketegasan di dalamnya. Aku janji, Riana. Aku akan belajar. Aku akan berubah. Rangga bersumpah, suaranya penuh kesungguhan. Aku akan berdiri di sisimu, apapun yang terjadi. Aku bersumpah. Riana hanya diam. Ia menghargai niat Rangga, namun kata-kata saja tidak cukup. Ia membutuhkan tindakan nyata, sebuah bukti bahwa Rangga benar-benar telah berubah. Kepercayaan adalah fondasi yang rapuh jika tidak ditopang oleh pilar-pilar dukungan dan pembelaan. Sesampainya di rumah, suasana tidak lebih baik. Ibu Erna masih mengurung diri di kamarnya. Bapak Santoso menyambut mereka dengan wajah lelah. Bagaimana hasilnya? Tanyanya, menatap Rangga dan Riana bergantian. Ibu Erna akan mencabut gugatannya. Pak, jawab Rangga singkat, nadanya terdengar letih. Ia melirik Riana, seolah mencari dukungan. Dan saya menuntut permintaan maaf tertulis dari Ibu Erna, tambah Riana tegas. Ini bukan hanya tentang pencurian kalung, Pak. Ini tentang pencemaran nama baik saya dan integritas perusahaan saya. Bapak Santoso mengangguk. Itu sudah sewajarnya. Nak, Ibu Erna sudah keterlaluan. Biar Bapak yang bicara padanya. Ia menatap Riana dengan sorot mata penuh penyesalan. Maafkan istri Bapak. Nak, dia memang seperti itu.
Riana hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia tahu, permintaan maaf dari Bapak Santoso adalah tulus, tapi itu tidak menghilangkan semua rasa sakit. Ia hanya ingin kedamaian. Tetapi tampaknya kedamaian itu hanya bisa dicapai melalui pertarungan. Malam itu, Riana menghabiskan waktu di studio desain pribadinya di rumah, bukan di kamar tidur bersama Rangga. Ia menggambar sketsa-sketsa baru, menyalurkan emosinya ke dalam bentuk-bentuk berlian yang rumit. Ia merasa ada jarak yang tercipta antara dirinya dan Rangga, sebuah keretakan yang belum tahu apakah bisa diperbaiki. Ia mencintai Rangga, itu pasti. Namun, cinta saja tidak cukup untuk menutupi rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam. Ia membutuhkan Rangga yang kuat, yang bisa berdiri di sisinya, bukan yang hanya bisa menyesal setelah segalanya terungkap. Ia tahu, ini hanyalah permulaan. Ibu Erna mungkin telah mundur, tetapi perang sesungguhnya di antara mereka, perang egosentris dan harga diri, belum usai. Dan Rangga, ia harus membuktikan diri. Kerajaan berlian yang ia bangun telah ia tunjukkan. Kini, ia harus membangun kembali kerajaannya yang lain, pernikahannya. Beberapa hari setelah konfrontasi dramatis di kantor pengacara, suasana di rumah Santoso perlahan mulai berubah, meskipun masih terasa tipis dan rapuh, seperti lapisan es tipis di atas air yang dalam. Ibu Erna akhirnya mengirimkan surat permintaan maaf tertulis kepada Riana, sebuah pernyataan singkat, formal, dan dingin yang jelas sekali dibuat atas desakan pengacaranya dan Bapak Santoso. Meski Riana tahu permintaan maaf itu tidak tulus, ia bisa merasakan kebencian Ibu Erna yang masih membara di balik setiap kata yang dituliskan dengan rapi. Ia memilih untuk tidak berkomentar. Ini adalah kemenangan kecil yang ia perlukan untuk menjaga reputasinya dan menegaskan posisinya. Rangga, di sisi lain, mulai menunjukkan perubahan nyata. Ia tidak lagi sekadar meminta maaf lewat pesan teks yang tak berujung. Ia mencoba menghabiskan lebih banyak waktu dengan Riana, menemaninya sarapan di pagi hari, bahkan menunggunya pulang dari kantor di sore hari, hal-hal kecil yang dulu jarang sekali ia lakukan, sibuk dengan dunianya sendiri. Ia tidak lagi memaksakan diri membahas pertengkaran itu secara langsung, melainkan fokus pada hal-hal kecil yang menunjukkan perhatian dan penyesalannya. Ia juga mulai menunjukkan ketertarikan yang tulus pada bisnis Riana, bertanya tentang butik, koleksi terbaru, strategi pemasaran, dan bahkan proses produksi berlian dari awal hingga akhir. Rangga berusaha keras untuk memahami dunia Riana. Suatu sore yang tenang, Rangga menghampiri Riana di studio desain pribadinya di rumah. Riana sedang sibuk dengan sketsa-sketsa berliannya. Suasana hatinya sedikit lebih baik karena fokus pada pekerjaannya yang ia cintai. Cahaya matahari sore menyinari meja kerjanya, memantulkan kilau lembut pada pensil dan kertas sketsa. Riana, Rangga memanggil pelan, suaranya mengandung sedikit keraguan namun penuh kehangatan. Boleh aku masuk? Aku tidak ingin mengganggu. Riana mendongak, tersenyum tipis. Tentu, Mas. Masuk saja. Aku sedang mengerjakan desain baru. Rangga berjalan masuk, duduk di kursi kosong di samping Riana, menatap sketsa-sketsa yang berserakan di meja. Beberapa di antaranya tampak seperti karya seni abstrak dengan detail yang rumit. Ia meraih salah satu sketsa, memegangnya dengan hati-hati. Ini indah sekali, Riana. Detailnya, idenya. Aku tidak menyangka kamu seberbakat ini. Kenapa kamu tidak pernah menunjukkan ini padaku? Aku hanya ingin kamu melihatku sebagai Riana. Mas, bukan Riana Games, jawab Riana lembut, namun ada nada kesedihan yang tak bisa disembunyikan terselip di balik kata-katanya. Aku ingin kamu mencintaiku karena jiwaku, Mas, bukan karena kemampuanku, bukan karena kekayaanku, dan bukan karena statusku. Rangga meraih tangan Riana yang terbebas, menggenggamnya erat, seolah ingin meyakinkan Riana dengan sentuhan fisiknya. Aku mencintaimu, Riana. Sepenuh hati. Aku terlalu bodoh. Terlalu sibuk dengan ego dan pandangan ibuku yang sempit. Aku minta maaf. Aku tahu aku gagal menjadi suami yang baik bagimu saat itu. Saat kamu membutuhkan dukunganku. Ia menatap mata Riana dengan tulus. Matanya berkaca-kaca. Riana menatap mata Rangga. Ada ketulusan yang mendalam di sana, sebuah penyesalan yang jujur dan tak dibuat-buat. Hatinya yang beku perlahan mulai mencair, seperti es yang terkena sinar matahari. Ia tahu, Rangga sedang berusaha, ia bisa merasakannya. Aku percaya padamu,
Mas, aku melihat usahamu. Tapi butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Kita harus membangun kembali kepercayaan itu. Mas, batu demi batu, seperti membangun sebuah menara. Aku siap menunggu. Riana, berapapun lamanya, aku akan membuktikan diri. Kata Rangga, suaranya mantap. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Rekonsiliasi itu terasa rapuh. Seperti kaca tipis yang bisa pecah kapan saja jika ada tekanan sedikit saja. Namun, itu adalah sebuah awal. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara lebih terbuka tentang pekerjaan dan perasaan masing-masing, menciptakan ruang aman untuk berbagi. Rangga bahkan berinisiatif untuk menghadiri beberapa acara bisnis Riana Games bersamanya, menunjukkan dukungannya secara publik, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan karena gengsi atau kurangnya pengetahuan. Ia juga mulai membela Riana secara halus di hadapan Bapak Santoso, yang kini juga menunjukkan rasa hormat baru pada Riana. Meskipun demikian, bayangan masa lalu masih membayangi. Ibu Erna memang tidak lagi melancarkan serangan langsung, tetapi ia masih menjaga jarak, dan sesekali melemparkan tatapan sinis atau komentar pasif-agresif yang tajam. Riana tahu, kebencian Ibu Erna belum padam, hanya terpendam, menunggu waktu yang tepat untuk meledak lagi. Konflik yang lebih besar mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Dan Riana, meskipun mulai membuka diri kembali pada Rangga, ia tetap menjaga satu hal tetap menjadi rahasia. Alasan mengapa ia begitu keras kepala menjaga penyamarannya di awal pernikahannya. Ada sebuah memori pahit di masa lalu Riana. Sebuah pengalaman kelam yang membuatnya takut menunjukkan kekayaannya dan statusnya. Ketakutan itu masih ada, meskipun kini ia telah menunjukkan identitas aslinya sebagai pemilik Riana Games. Ia belum siap untuk menceritakan kisah lengkap tentang bagaimana ia pernah dikecewakan dan dikhianati secara menyakitkan karena status dan kekayaannya. Kisah itu adalah inti dari penyamarannya selama ini, dan ia tahu, mengungkapkannya berarti harus membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, luka yang masih terasa perih jika disentuh. Beban itu masih ada di pundaknya. Beberapa minggu berlalu dengan relatif tenang. Rangga semakin menunjukkan dukungannya pada Riana, berusaha keras menebus kesalahannya. Ibu Erna, meskipun masih menjaga jarak, tidak lagi melancarkan serangan terbuka. Riana mulai merasa bahwa rekonsiliasi mungkin saja terjadi, meskipun ia tetap waspada. Ia sibuk mengembangkan koleksi baru Riana Games yang akan diluncurkan dalam skala internasional. Namun, kedamaian itu hanyalah ilusi. Suatu sore, saat Riana sedang berada di kantornya, ia menerima sebuah email anonim. Subjeknya hanya bertuliskan, tentang masa lalumu. Jantung Riana berdebar kencang. Ia membuka email itu, dan isinya adalah beberapa foto lama dirinya. Jauh sebelum ia menjadi Ratu Berlian, saat ia masih merintis dari bawah. Bukan hanya foto, tetapi ada juga screenshot percakapan lama, dan sebuah narasi singkat yang mengungkit kembali sebuah insiden pahit. Kisah pengkhianatan yang melibatkan harta dan cinta, yang menjadi alasan utama Riana membangun Riana Games dan mengapa ia menyembunyikan kekayaannya selama ini. Email itu diakhiri dengan ancaman terselubung, waktunya membayar harga, Riana. Segera. Riana merasakan darahnya mendidih. Ancaman ini datang dari seseorang yang tahu betul masa lalunya. Seseorang yang jelas-jelas ingin menghancurkannya. Ini bukan lagi Ibu Erna. Ini adalah musuh baru, yang jauh lebih berbahaya, dan datang dari bayangan kelam yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat.